Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Allah, Rami studio Audes. Ah, Alhamdulillah sangat luar biasa. Pemirsa Suara Minang TV, hari ini memang betul-betul sebuah sesuatu sejarah bagi Suara Minang TV, Budes. Kita berhasil mendudukkan satu forum tokoh-tokoh Minang yang sangat konsen dalam dunia politik dengan berbagai bendera. Kan begitu, Bu Des? benar sekali Pak Hos. Nah, Dan dari berbagai macam partai. ini adalah sebuah apa, Bu Des? Sebuah tujuan dan visinya Suara Minang TV. Iya, Sampai menyatu semua perbedaan itu sendiri. Betul, Bu Des? betul. Karena dia tetap satu bendera Minang. Minang. Oke, pemirsa Suara Minang TV, alhamdulillah pada hari ini kita bersua kembali dengan pemirsa sadonyo dalam sebuah diskusi-diskusi ringan kita bersama para tokoh yang sudah nampak hadir di studio pada malam hari ini. Tentu seperti biasa pemirsa Suara Minang TV, Budes, kita tetap selalu berdoa kepada Yang Kuasa bagaimana seluruh pemirsa Suara Minang TV, seluruh all crew Suara Minang TV dan seluruh narasumber kita yang hadir hari ini, semua kegiatan mereka mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada, pada malam hari ini kita bertemu kembali bersama saya Desmanis dan Safril Yubar dengan 5 orang tokoh Minang yang akan berperang 2024. Dan sebelum itu kami tetap tidak bosan-bosannya menghimbau kepada seluruh penonton Suara Minang TV di mana saja berada untuk jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage dari Suara Minang TV. Pemirsa Suara Minang TV sadonyo tentu seperti apa yang di flyer telah kami sampaikan di media-media sosialnya Suara Minang TV, bahwasanya Ariko adalah sebuah jilid pertama sebenarnya untuk sedikit lebih formal kita membahas sebuah tema besar yang nanti insya Allah akan berjilid-jilid dengan judul tema besarnya adalah Minang dan politik. Ya. Tapi sebenarnya ini bukan yang pertama ya, yang kedua, Pak. Ya. Kita sudah pernah dulu melakukan, Betul. tapi itu pemanasan. Pemanasan ya. Kalau ini sudah ya, kok pula serius segera. Oke, pemirsa Suara Minang TV sadonyo pasti penasaran. Maka ikuti taruh live streaming kami di Suara Minang TV, Suara Minang TV. Oke. Pemirsa Suara Minang TV sadonyo. Dola langsung suara di luar. Tapi tahu seperti itu kita minta maaf kepada seluruh penonton yang dari tadi menunggu, yang sudah WA linknya mana. Betul. Kita mohon maaf keterlambatan hampir 1 jam. 1 jam kita tayang, berarti kita juga mundur nanti 1 jam. Untuk nanti dibayar oleh anggota DPRD kita lembur. Itu memenuhi keinginan Pak Saiful. Begitu banyak narasumber. Kok 60 menit itu semenit sorak. Saya ngecek. Narasumber 5, host 2, kameramen marah. Jadi tapaso gitu panjang kan gitu. Tapi dia mungkin banyak yang mau sampaikan gitu. Terus yang kedua kan model komudes. Karena memang kita menyadari bagaimana abang-abang kita, bapak-bapak kita berserta bunda kita dengan berbagai macam kesibukan sudah menyiapkan waktu saja hadir di studio malam ini sebuah rahmat yang besar dari Allah untuk Suara Minang TV. Tapi yang pastinya Pak Hos berarti masih bangga jadi orang Minang. Karena kita mengangkat Minang dan politik dan hadirnya di Minang TV. Oke. Pemirsa Suara Minang TV sadonyo, seperti kita ketahui secara bersama-sama bahwasanya peran tokoh-tokoh Minang dalam memperjuangkan Indonesia berdiri itu sangat luar biasa. Betul tidak Pak ya? Baik itu dari sisi jumlah maupun dari sisi kualitas. Bahkan ada yang bilang investasi Minang cukup besar untuk Indonesia. Peran orang Minang bagaimana Indonesia itu cukup memberikan kontribusi yang sangat besar. Banyak tokoh-tokoh
yang besar di masanya, di zaman kemerdekaan dan pasca kemerdekaan itu sendiri, Budes, itu banyak memberikan kontribusi besar bagaimana Indonesia saat ini. Betul nggak? Betul sekali. Kita hari itu mencoba bereuni, mencoba memandang lagi sejarah masa lalu, dan kita coba bertanya-tanya ke udah gitu tokoh-tokoh Minang yang memang Allah mempunyai darah politik dari lahir sehingga posisi kini kok kondisi kini kok. Kan begitu istilahnya. Nah, masih seperti itukah semangat tokoh-tokoh Minang di Indonesia secara umum? Tentu beko dipertajam ke Kota Batam. Ya. Oke. Satu persatu kita perkenalkan, Budes. Budes mampir sebelah situ atau langsung kemari? Sadonya boleh aja. Silakan, Budes, nggak apa-apa, silakan. Oke, penonton, yang pastinya saya bangga mengenalkan seorang perempuan hebat, yang mana Pak Host, kita sangat berharap sekali ada keterwakilan perempuan Minang untuk bisa duduk di DPRD Kota Batam. Betul. Maupun nanti di DPRD Provinsi. Ya. Dan pada malam hari ini kita hadirkan untuk pertama kali di Dialog Minang dan Politik seorang mantan camat. Jadi beliau seorang pensiunan birokrat. Birokrat. Gitu. Ya. Dari dulunya beliau sudah mengabdi kepada masyarakat ya, Bunda. Dan pada masa pensiun menghabiskan waktu masa-masa tua dengan tetap ingin berkontribusi mengabdi untuk masyarakat. Beliau juga merupakan seorang ketua Bundo Kanduang Kecamatan Sekupang, yaitu Bundo Haja Zurniati. Assalamualaikum, Bundo. Sorry. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Minang TV. Silakan mendengar, ke banyak tokoh-tokoh yang ada, di antaranya ada ketua dewan ketua partai, orang-orang awak nih banyak yang hebat-hebat hadir, partai, anggota dewan. Nah, itu seperti yang disampaikan ke host tadi, Des Manis dan Pak Safril, memang banyak ya tokoh-tokoh Minang. Silahkan simak, mudah-mudahan dapat informasi-informasi tentunya dalam rangka memperjuangkan orang awak nantinya. Dan akan berkompetisi di dapil? Ambo nama Zurniati, dialihkan dari partai P3, bukan partai Padang-Padang ya, Buya ya. Dapil Sekupang belakang Padang. Oke. Nomor 2. Oke. Jangan lupa. Lanjut, minta tolong Kak Ya, yang kedua, nah ini sudah tidak asing lagi. Kalau untuk Kota Batam sudah tidak asing lagi. Sampai menjajak meja gitu. Anggota DPRD Kota Batam terkenal viral ya. Nah, beliau juga merupakan ketua partai ya di Kota Batam dari Partai Amanat Nasional. Beliau juga sudah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Batam 2 periode, yaitu Buya Sapari Ramadan. Silakan Buya, sapa pemirsa gitu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ambo Safari Ramadan SPDI. Saat kini masih menjabat sebagai anggota DPRD Kota Batam dari fraksi PAN sebagai wakil ketua Komisi 1 DPRD Kota Batam. Alhamdulillah sampai kini masih menjabat sebagai ketua DPD PAN Kota Batam di periode yang kedua. Insyaallah di 2024 kembali maju untuk DPRD Kota Batam, Dapil Kecamatan Batu Haji, insyaallah nomor urut 1. Amin. Mudah-mudahan malam kini Ambo sangat senang. Ya, sangat senang gitu bisa berkumpul sama politisi-politisi orang awak yang berada di Kota Batam. Insyaallah kecil orang. Kalau P3 kok Partai Padang-Padang. Kalau PAN itu Partai Anak Nagari gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, kita lanjut kepada seorang aktivis ya Budes ya. Nggak ada orang nggak tahu deh. Tukang demo. Kalaulah berbicara UMK, UMR, beliaulah yang menjadi pilar daripada memperjuangkan hak-hak buruh. Yaitu Bapak Saiful Badri Sopyan. Silakan Pak Saiful. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalan pendek saja. Jadi seperti yang disampaikan tadi, nama Saiful Badri S.
S BS. Jadi terima kasih atas undangan untuk duduk bersama Dunsana yang katanya tokoh politik ya. Tapi kalau saya itu sejatinya sebenarnya bukan orang politik ya. Bukan orang politik ya, ada backgroundnya memang aktivis, tapi insya Allah untuk tahun 2024 ini ikut maju bertarung jadi caleg Di dapil Batang Kota dari Partai Partai Nasdem. Nasdem. Ya, artinya ini memang sebuah panggilan sebenarnya ya. Kalau dari dulu kalau sekedar ikut berpartai, ikut karena saya dulu berada di lingkungan politik terus ya. Tapi seperti yang saya sampaikan sejatinya saya bukan orang politik ya. Tapi setelah saya pikir-pikir ya ini udah sebuah renungan yang ini memang ada sebuah tekad karena panggilan dengan segala pertimbangan. Memang ini niat untuk memang serius mencoba dengan segala kemampuan kita gitu ya. Mudah-mudahan ini ya kalau sebenarnya untuk menjadi anggota dewan itu kalau saya itu ya kalau bahasa wakil kota mengikuti rentak takdir saja. Ya. Kalau kita mau jadi Kalau jadi bahasa ya. Buya apa tadi Buya? Ya. Lah tertulis di Ya. lama pos kan Ya, gitu ya. karena kita pun kalau untuk berjuang itu kan banyak jalur Betul, ya. jalur, Tetapi kalau kita masuk ke sistem tentu Sedikit bisa mempengaruhi. sedikit lebih mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan publik gitu. Betul. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Lanjut kepada Bang Arlon. Tapi Subanta, tadi memang sempat di salah satu di Kadayuda Sultan waktu dulu ada seseorang ngomong, Pak Kaliko kalau dulu Pak Saiful maju tidak begitu serius. Tapi kok sekaliko Wak Calik yo serius. Lari imbau-imbaunya orang untuk membentuk timnya kecil. Oke, mungkin Sama pernyataan dengan yang saya dapatkan Ya. sekarang gitu. mungkin di komentar dikit ya. Seperti saya sampaikan dari dulu saya sebetulnya kalau di partai mungkin karena saya aktivis Ya. ya dari dulu tuh udah ikut di Ya. partai tapi saya tidak begitu dengan politik ya. Politik ini kan kepentingan komunitas buruh lah gitu ya. Tetapi setelah 4 tahun yang lalu saya kebetulan Bapilunya Partai Nasdem, tahu persis apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan Nasdem sehingga menjadi suara terbanyak dan apa yang kita alami selama yang sudah ada. Dan alhamdulillah kan Pak Arlon dulu gitu ya. Dulu bagaimanapun kita di tim gitu ya. Dan itu makanya saya bilang ini sudah saya putuskan karena memang merasa ada panggilan gitu. Berarti tahun ini serius. Ya, kita ya harus serius. Ya. Dan Oke. alhamdulillah harus membangun komunikasi dengan semua Segala pihak. Betul. Pak Arlon, pemirsa, nanti samping aku nang ganteng Bapak Arlon Feristo juga adalah anggota DPRD Kota Batam yang ya cukup luar biasa. Silakanlah dulu Beko kita mau cerita. Baik, terima kasih Pak Isbahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dunsana Suara Minang TV dimanapun berada. Ya. Tentu yang aku hormati ada Bundo Kito, Bundo Yusniar, ya, caleg dari P3 ya. Ya. Ada Adinda Ambo Sapari Ramadan dari fraksi PAN. Tentu sahabat Ambo Pak Saiful Badri yang juga aktivis buruh dan insya Allah tahun kini serius untuk mencalonkan diri. Dan tentu Abang Da kita. kemenakan Dek Mo. Kemenakan ya. Jadi kalau bicara kami baru sana ya kemenakan. Tapi kalau di luar kami tetap ada apa-apa nyojo. Dan tentu yang membanggakan Bu Desi, ya semua pemirsa lah. Jadi tentu malam ini kita berbahagia, berbangga berkat Suara Minang TV kita bisa berkumpul di Siko. Dan visi misinya cukup baik. Orang Minang berpolitik. Dan memang buat tanggapi Iko harus serius. Ketika kita masuk ke politik, kita memang harus fokus dan serius. Ambo, Iko masuk ke sampai kali mencalon diri. Artinya apa? 2 kali gagal, 1 kali sukses, dan insya Allah 2024 sukses kembali. Amin. Tentu tak lepas dari dukungan sanak sadonyo. Betul.
Nah, dan Ambo Jodinda Sapari itu kan beririsan betul. Tapi perlu dicatat di sana aksadonyo, Batu Aji itu punya prestasi luar biasa. Ya, betul. Dengan jumlah penduduk kita Sumatera Barat paling lebih kurang 16.000, kita bisa mengantarkan 2 anggota DPRD Kota Batam dari dapil Batu Aji. Kursi cuma 6. Dan Ambo berharap ya di dapil yang lain, Kupang, Sagulung, Apalagi sebelum. iya, artinya dengan jumlah penduduk kita yang cukup banyak di situ, harapan kita ya bisa, Minimal 2. kalau bisa, Amin. ya kalau bisa sama kayak Batu Haji lah. Iya, Dua. iya, iya, iya. Dan kami berkomitmen sama Sapari Ramadan, walaupun kita berbeda bendera, tapi kita harus saling menjaga. Karena target kita adalah bicara kita orang Minang. Jadi salam hormat, salam kenal di Ambo, Arlon Feristo dari fraksi Partai Nasdem dari dapil Batu Haji nomor urut 1. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Memang banyak yang mengidolakan Pak Arlon. Betul ya. Heeh. Pemirsa Suara Minang TV sadonya yang di samping Ambo, kebetulan memang kita mulai dari situ. Tentu beliau yang terakhir jadinya kan ya. Beliau adalah seorang tokoh Minang yang sangat luar biasa dan berkontribusi besar terhadap masyarakat Minang juga selama itu kan begitu ya. Tidak ada yang tidak tahu beliau adalah Bapak M. Iksan Datuk Basa, Ketua DPC Demokrat Kota Batam. Bang, silakan Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ambo hormati pemirsa Suara Minang TV yang malam ini hadir bersama kita, baik di studio maupun di rumah. di rumah. Iya. Yang kami banggakan Pak Sapril, Ya, terima terus kasih. Bang. ikut Pak Pimpret dan Bu Desmanis selaku dan kru Minang TV yang membawa acara malam ke. Dan yang Ambo banggakan, Ambo hormati di sebelah kiri Ambo iko mama Ambo ya. Tapi di luar di rumah kita mama di luar tetap profesional. Iya. Kemudian ada Nusana Ambo, ikut Nusana Ambo juga sana Pak Sepul Badri ko, kan. Kemudian ada Buya, aku mentor Ambo juga, Iya. Buya Sapari, ada Bu Zur, kasadonya Ambo hormati. Izin permisa, Suara Minang TV memperkenalkan diri, nama Ambo Muhammad Aliksan, Bagala Datuk Basa. Malam iko berbahagia hadir bersama para senior-senior Ambo kos dalam dunia politik, ada senior-senior Ambo. Dan insya Allah 2024 nanti Ambo sudah memantapkan diri, berniat untuk ikut kontestasi sebagai calon anggota legislatif di tahun 2024 dari Partai Demokrat. Dan insya Allah nomor urutnya nomor urut terakhir dari Dapil 6 belakang Padang Sekupang yaitu nomor urut 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tadi warahmatullahi yang wabarakatuh. Bu, tadi nyampe nomor urut anak. Hah? Pak Pak Sipul Sipul. nomor urut. Ya. Oh ya, terima kasih. Sepertinya Pak Ahok. Nomor urut begini, sebenarnya masih Belum ya. kalau di Nasdem kita ada SOP-nya ibaratnya. Kalau nomor 1 itu untuk incumbent. Iya, iya. Ya. iya. Jujur memang saya pernah menghadap kepada Ketua DPW. Wah, ini, Pak, saya ini mau serius, saya minta nomor 5. Kamu ngomong sama itu, sama sekretaris. Tapi saya nggak ngomong, karena bagi saya nomor urut terserah. Ya. Ya. Dan kalau ini kan belum DCT belum, tapi DCT kan belum nih. Belum. Cuma ada diinformasikan kemungkinan nomor 11. Masya Allah. Nomor 11 itu begini, kenapa saya terima, kebetulan Nasdem itu yang awalnya mau didaftarkan tanggal 5 Mei, akhirnya didaftarkan tanggal 11 Mei jam 11 pagi. Oke. Mudah-mudahan berdoa untuk caleg yang nomor 11. Ah. Dan kebetulan tinggal juga di perumahan Diamond Belian nomor 11. RT itu soleh mana? Jadi itu angka itu tidak ada yang Ya, diatur, betul. bertepatan dihubungkan ke angka Ya, 11 semua. Mudah-mudahan. Amin. Terima kasih. Oke, pemirsa Suara Minang TV, kita mulai berdiskusi. Ambo mulai dari Bang Iksan ya. Bang, seperti narasi awal, bagaimana Minang mempunyai
peran yang cukup penting di dalam sejarah kemerdekaan itu sendiri, dan bahkan setelah kemerdekaan, bahkan lahir Pancasila itu 30-40% itu adalah orang Minang, tokoh-tokoh kita. Kalau boleh saya berbahasa Minang, Bang? Oh, dengan senang hati. Sanati ya. Kalau kita mencari secara nasional kini kok, Bang, apakah menurut Abang generasi-generasi Minang dari turunan para pahlawan itu sendiri, apalah ala bisa dikatakan seperti itukah peran tokoh-tokoh Minang secara nasional menurut pandangan Abang di masa sekarang itu gitu? Bagaimana menurut Abang? Baik, ambo bahasa awak aja lah. Ya, betul. Kan? Jadi kalau awak kaji ke sejarah berdirinya Republik Iko, Betul. tidak terlepas dari peran para tokoh-tokoh Minang. Ya. Sangat banyak sekali ya, kalau kita sebutkan sangat banyak sekali. Muhammad Hatta, Betul. Sultan Syaril, Iya. Sultan Ali Sabana, Betul. banyak sekali, Sapruddin Negara, dan itu bukan hal yang kecil. Mereka pemikir-mikir. Kini pun secara nasional ya, banyak tokoh-tokoh Minang yang mewakili politik di daerah-daerah lain, sampai juga dari Papua ada juga tokoh Minang yang duduk, dari Indonesia Timur, dari NTT pun ada. Ya, sebetulnya banyak sekali tokoh-tokoh Minang yang berkarir di dunia politik, memberikan kontribusi dalam pembangunan Indonesia pada saat ini. Oke. Ya, jadi bukan tidak banyak, Betul. ya, sangat banyak sekali. Itu kalau kita bicara nasional. Betul. Tapi kena hari ko awak bercerita ikut tentang Suara Minang TV di Ya, Kota Batam, Kota Batam. mungkin kita agak perkecil. kita Ya. masuk ke secara regional. Betul. Secara regional, Ambo masih ingat sekali pada tahun 2007 balik, kami itu diundang oleh Pemko Batam. Waktu itu yang hadir Sekda Provinsi Sumatera Barat, perwakilan Pemprov Sumatera Barat dari Jakarta, kemudian kami dari IKSB pada saat itu, Ketua Sekretaris Bendahara di Minang. Pada saat itu dengan populasi Kota Batam yang lebih kurang 1,2 juta jiwa, itu warga Batam yang berasal dari ranah Minang itu 27%. Oke. Artinya kalau dikali itu lebih kurang 351.000 jiwa. Ya. Cuma hari itu masyarakat di luar Minang selalu mengatakan orang Minang itu sangat kompak, orang Minang itu sangat sangat solid, terutama dalam hal berduka. Ada yang berduka, Ya, betul. orang Minang sangat kompak. Dalam hal bergembira, orang Minang pun sangat kompak. Dalam dagang pun orang Minang kompak. Tapi di dalam dunia politik, orang Minang itu tidak bisa jadi dikatakan kompak, karena orang Minang itu memang diajarkan demokrasi. Ya, Ya. betul. Jadi nenek moyang kita itu memang mengajarkan demokrasi. Ya. Sehingga hari ini tidak bisa dikatakan orang Minang itu pasti akan milih orang Minang. Ya, karena sebagaimanapun mereka, kalau mereka anggap walaupun orang Minang, tapi mereka anggap tidak akan memberikan kontribusi untuk masyarakat luas, apalagi terhadap orang Minang, mereka juga tidak akan memilih. Jadi hari ini artinya orang Minang sudah berdemokrasi sangat hebat. Itu aja dulu. Ya. Pemirsa, sebuah situasi di mana kadang-kadang kalau memang seorang tokoh itu hanya mengandalkan untuk Minang saja, tentu agak susah jo. Kita mencelik ke Buya dulu. Buya, sebagai ekonomik Buya, sebagai kalau dicalik di antara kita kini duduk di studio, Buya di samping memang menjadi ketua partai juga seperti Bang Iksan, tapi sudah memasuki periode ketiga di DPRD Kota Batam itu sendiri. Tentu Buya secara mapping, Buya tuh lah pasti tahu tuh. Kok bisa lah, kok kini gue di kepala Buya lah bisa metong siapa milih, dan kan begitu logika kasarnya. Tapi sebelum ke situ Buya,
kita harus mencoba mengkaji dulu sengene. Apa sebenarnya, tadi sengene lah disinggung oleh Bang Iksan sebenarnya, untuk dek buya ko agak kuek juga dek di sana. Agama agak kuek ketek daripada kita wah. Buya, apa sebenarnya yang membuat yang mendasari orang Minang itu sangat-sangat dekat dengan dunia politik, sangat hobi berdiskusi, sangat rancak baca itu, karena itu sebuah basic nanti mereka akan berdiskusi di tingkat lebih luas, masuk ke dalam dunia politik seperti Pak Saiful tadi menjadi aktivis dan segala macam. Kalau kita cari dari sejarah kan itu yang terjadi sebenarnya. Kenapa seorang Hatta bisa seperti itu? Pasti ada base-nya di kampung seperti apa karakter yang muncul. Bagaimana seorang Ahmad Yani umpamanya kan juga pasti base-nya asal dari kampung. Nah menurut Buya kalau boleh di flashback ke belakang, kurang awak gue pecerita apa sebenarnya yang terjadi di Minangkabau itu sehingga orang awak gue banyak dan sangat berminat dengan dunia politik itu sendiri gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Soal warahmatullahi wabarakatuh. Kakanda memang kalau dari kacamata Allah, Ya. mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menakdirkan ranah Minang. Ya. Alamnya indah. Betul. Di samping itu masyarakatnya penuh dengan intelektual. Ya. Tapi intelektual itu dibangun dari kebiasaan kita orang Minang. Apa kebiasaan orang Minang tadi? Adat bersandi sarak bersandi kitabullah itu kan falsafah. Falsafah ya. Karena adat bersandi sarak bersandi kitabullah itu yang ditanamkan di dalam nilai-nilai kebiasaan budi luhur kita orang Minangkabau, maka itu dia dapatkan dari surau. Betul. Makanya kekuatan surau inilah yang mampu untuk mengkader, untuk membentuk para tokoh-tokoh nasional. Coba Anda bayangkan, itu ada Sultan Syaril, Ya. ada Bung Hatta, ada Muhammad Yamin, ada Buya Hamka. Semuanya itu adalah politisi-politisi, adalah orang-orang pergerakan. Dulu, orang-orang Minang itu yang berkarir di politik, yang menjadi pahlawan nasional itu rata-rata adalah orang-orang pergerakan. Aktivis. Dia menjadi aktivis di masjid, menjadi aktivis di surau, menjadi orang-orang pergerakan di organisasi-organisasi. Baikkah itu organisasi Muhammadiyah, pergerakan sosial, apa itu juga pergerakan keumatan. Ya. Itulah yang mendasarkan membuat sebuah kekuatan bagi kita orang Minang. Maka dulu Kanda tengok lihat bahwa semua sebagai para tokoh-tokoh nasional itu rata-rata dia orang-orang pergerakan. Ya. Dulu para politisi kita kan orang pergerakan. Ya. Jarang daripada yang saat ini. Rata-rata sekarang kan memang politisi kita itu rata-rata pengusaha ya. Ya. Rata-rata Seperti Pak Datuk Ihsan, Ketua Demokrat, pengusaha sukses. Ya. Kakanda saya Pak Alun Perikton, Ya. pengusaha Base-nya sukses. pengusaha juga. Duitnya tidak berseri. Iya, iya, iya. Ya. Pak Saiful Badri, kami, beliau ini kan aktivis. Ya. Dari gerakan buruh kan. Kalau seperti ibu selain birokrat, mungkin juga pengusaha mungkin kan. Nah, mungkin itu yang mendasari. Betul, betul. Jadi kekuatan spiritual itu yang mampu untuk menjadikan orang-orang Minang itu sukses di dalam membangun bangsa. Selain kekuatan spiritual dan budi luhur yang dibentuk dari alam Sumatera Barat, alam Minangkabau itulah yang membentuknya. Maka kalau jargon saya kan Safari Ramadan politisi surau. Jadi memang gerakan-gerakan surau itulah yang membuat politisi-politisi nasional kita itu bisa sukses. Kan ini kan tidak bisa dipungkiri. Sejarah membuktikan. Seperti yang tadi Kanda sampaikan. Harusnya hari kemerdekaan itu kan tanggal 16 Agustus. Karena di waktu itu Indonesia ini kan dijanjikan oleh Belanda untuk kemerdekaan itu tanggal 24 Agustus. Waktu itu bertemulah Soekarno dan Hatta dengan Belanda kan, dijanjikan tanggal 24 Agustus. Ketika pulang ke Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta itu dikungkung, dicegal, diculik oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir kan dari Padang Panjang, tokoh Sumatera Barat dengan kawan-kawannya anak muda. Hanya berapa orang saja? 7-8 orang saja. Dibawa ke Rengas Dengklok. Diminta Bung Karno dan Hatta untuk mengproklamirkan kemerdekaan tanggal 16 itu. Jadi kalau di Rengas Dengklok 16 Agustus kemarin dia melaksanakan hari kemerdekaan. Tapi
Karena tanggal 16 itu sudah diproklamirkan oleh Bung Karno dan Hatta di Rengas Dengklok untuk memproklamirkan hari kemerdekaan hanya berapa orang saja. Ya. Maka besok tanggal 17 malamnya itu dibuatlah naskah proklamator. Diumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia. betul. Maka kemerdekaan itu jadinya tanggal 17. Kalau seandainya Sultan Syahrir dan kawan-kawan, yang orang kita orang Minangkabau ini, tidak membawa Bung Karno dan Hatta ke Rengas Dengklok, tidak diculiknya saat itu, mungkin kemerdekaan kita yang dijanjikan oleh Belanda tanggal 24 Agustus itu entah iya atau Tidak akan pernah ini. Maka jasa besar bangsa ini kepada tokoh Minang kita itu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir kan seorang aktivis, Ya. orang pergerakan, orang Surau. Sultan Syahrir orang Surau, Muhammad Yamin orang Surau, Bung Hatta orang Surau, Buya Hamka orang Surau. Maka politisi-politisi Minang itu memang semuanya adalah bersumber dari kekuatan Surau. Inilah merupakan budi luhur kekuatan kita orang Minang Sumatera Barat. Nah, mungkin itu. Bu Des, baca lah apa komen kayaknya lah banyaknya komen orang so. Banyak betul. yang mengidolakan Betul. jagoan masing-masing. Ya. gitu. Sebelum kita lanjut ke persoalan-persoalan teknis, diskusi agak lebih dalam, mungkin silakan Bu Des baca dulu komen-komen dari pemirsa Suara Minang TV. Yang pertama dari Yayat Abu Satria. Assalamualaikum. Semoga tokoh-tokoh narsum malam ini sehat dan sukses selalu. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. KC. Assalamualaikum. Selamat malam. Pak Arlon orang kampung Ambo tuh Bu Des. Pak Arlon orang kampung. Tanya oleh tinggal untuk Cina ya. Rizanov. Yang ala duduk kita pertahankan, yang kaman cubo sama-sama kita usahakan. Oke, mantap tuh. Yandri Putra Sultan Bagindo, Ah. salam sukses buat Pak SBS, Oh. pejuang buruh Kota Batam. Iya, iya. Punya jagoan masing-masing loh Pak. Ya. Kece, memang ganteng Pak Arlon. Kok kayaknya ada ini pribadi mungkin nak. Ya. Kemudian ada Andri, semoga para calon dari orang Minang bisa terpilih jadi anggota Dewan 2024. Ya, Pak amin. Hos dan Bu Hos, salam untuk Kasadonyo, tokoh politik orang awak. Siap cari Waalaikumsalam. dukungan buat Pak Ihsan. Jagoannya Bang Ihsan. Ya. Masuk Devitra Netri, hidup Datuk Basa. Nah, Datuk Basa. Alhamdulillah, hidup. Saiful C, salam sama Bang Ihsan, ketua ganteng. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Delmas Karna Roslayo. Nah, Semoga SMTV tetap jaya. Salam restorasi, bersatu berjuang menang. wah, lain loh. Padel, makasih banyak. Hazimah, mantap. Ada aktivis buruh. Sukses yo Pak Saiful, SBS. Saiyo Basamo Saiful. Kemudian Reno Al-Fajri Mandai. Ya. Mantap Buya Safari Ramadan Buya. Ya. Dukungan untuk Buya. Enris Domino, kirim salam Cik Yo. Nih kasih agak kirim salam Bapak kau. Iya, iya. Kirim bintang lah ya. Satu bintang ini cukup ya, Pak. Iyas Povolek, penanggung jawab SMTV. Mantap tema malamko, orang-orang hebat Minang di Batam. Ya, insya Allah. Reno Al-Fajri Mandai, Pak Buya, salam untuk Sadonyo dari Rino Batu Haji. Ya. Oke. Oke. Silakan yang itu share dulu, mungkin mencari para pendukung. Ya, silakan di-share ya. Oke. Karena nanti dia akan di sini masyarakat Minang akan menilai. Jadi kok dari visi dan misi. Kok kita aja Iya, iya, iya. dia akan menilai Ya. sendiri. gitu. Oke, pemirsa kita Suara Minang TV, kita lanjut berdiskusi kita dengan santai dengan para tokoh kita. Tadi Bang Ihsan sudah mencoba mengerucutkan ke lebih regional ke tingkat kota. Mungkin agak sedikit kita pertajam. Jujur, pertanyaan awal tadi itu mencoba apa sih dasar kok begitu banyak orang Minang paham dan suka dengan politik. Buya sudah jelaskan semuanya berdasarkan budaya dan agama kita dari dulu kan gitu. Kita masuk ke tentu nan senior ya lu Pak Sipul. Nah, iya Bu Zur, kan apa karena baraja gitu kena nan senior gitu ya kan. Oke. Bang Arlon. Tadi ada sesuatu yang menarik berdasarkan data Bang Arlon sampaikan. Sementara di sisi lain ada duo orang Minang bisa masuk di dapil Batu Haji itu sendiri. Terus
yang lebih ekstrim adalah dua-duanya adalah orang apa? IKTD ya, Mak ya? Iya. Bantu orang batu sangka, senang punya batu haji kan gitu jadi kan gitu. Bang Arlon, sebenarnya awak yakin dan percaya Bang Arlon sama Ketua Safari Ramadan tentu base-nya tidak hanya itu saja. Jadi apa sebenarnya yang menjadi kunci dari keberhasilan perjuangan seorang Arlon Faristo di dapil? Kalau ke Patang awak memberikan istilah dapil batu haji, dapil neraka. Bilu apa Petang ya? Ya, dapil neraka karena bagi orang Minang ya, khusus untuk batu haji ya, karena incumbent ada dua ya Bang ya. Incumbent ada dua di situ, orang Minang yang ada di situ gitu. Mungkin bisa Abang berbagi sedikit tip terutama berbagi kalau strategi nggak salah, apalah namanya, namanya kok bisa dengan perjuangan-perjuangan yang begitu hebat itu bisa Abang duduk dengan 3 kali bahkan ada pesaing-pesaing tangguh juga di samping Abang pada saat itu gitu. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Baik, selamat malam pemirsa Minang TV. Ya. Pertama boralat dulu lah. Dia dapil itu tidak ada narako loh. Iya. Ya. Itu salah persepsi. Iya, Ini betul. dapil yang ketat lah. Betul. Artinya memang Batu Aji itu cuma ada 6 kursi saja. Ya. 6 kursi ya diperebutkan oleh sekarang partai 14 kali 18 ya. 18 kali 6 berarti 116. Betul. Lebih kurang begitu banyaknya caleg di dapil yang sempit. Kami atau saya pribadi ya kita semangat ini tak pernah pudar lah. Betul. Ya, kita petarung lah. Saya maju itu tahun 2029 dari partai PIB. Dulu ya. Dulu. Indonesia Baru. Persatuan Indonesia Baru. Betul. 2014 maju lagi. Baru masuk dari ke Partai Nasdem. Oke. Alhamdulillah 2019 maju lagi. Alhamdulillah terpilih. Tentu ini tak lepas dari dukungan. Pertama tentu keluarga. Betul. Kedua tentu orang kampung. Ya. Ya di sana orang kampung, ya orang kecamatan, orang kabupaten dan orang Sumatera Barat. Betul. Terakhir memang kita cari tambah-tambahnya. Nah, itu dia. Kalau saya berprinsip gini, Pak Suhan, saya banyak kawan, banyak muda. Jadi kita berteman dengan siapa saja. Baik itu orang kita Jawa, orang kita Medan, orang kita Palembang. Artinya apa? Kita merangkul semua lah lapis masyarakat, bagaimana kita bisa diterima oleh masyarakat. Artinya apa? Karena kalau politik ini Pak, kita bisa kotak-kotakan juga. Ya. Kita bisa orang Minang pilih orang Minang itu nggak bisa. Nggak bisa Pak. Ya, itu dia. Malah sekarang yang anehnya orang Minang mendukung orang lain. Ini banyak terjadi. Dan ini kami alami sama Dina Safari. Fakta. Faktanya gitu. Dan kami nggak tahu. Jadi kita bicara IKSBD rumah gadang itu apa namanya? Mereka tidak anggap itu rumah gadang. Padahal banyak tokoh-tokoh Minang yang maju, yang punya potensi. Cuma mereka itu saya nggak berpikir kenapa mereka bisa begitu. Ya secara organisasi kita sudah maksimal melakukan Betul. untuk masyarakat secara sosial, budaya, agama Ya. itu kita lakukan. Nah, cuman kan kadang-kadang kita nggak paham apa sebetulnya yang terjadi dengan orang awam. Ya. Kenapa? 2024 ini cukup ketat, sangat ketat lah. Apalagi sama di dapil Batu Haji ini persaingan cukup ketat. Tapi kami insya Allah Bismillah optimis ya Dina Buya ya. Ya. Kami saling jaga, saling ingatkan di mana kami bisa masuk bersama, kami masuk bersama. Di mana kami bisa berbagi, kami berbagi. Seperti itu dengan Oh, Buya. harus. Betul ya? Begini, kita punya prinsip begini, kita boleh besar, jangan kecilkan. Kita boleh tinggi, jangan rendahkan. Itu harus kita pakai. Karena politik ini kan nggak abadi. Ya, Ini betul. kan perjalanan hidup menuju ke akhirat aja. Betul. Kalau kita terlalu hancur berpikir moral kita karena politik ini tak baik juga. Apa kita berpolitik? Kalau semua hubungan kita baik sama saudara, sama teman, sama tetangga. Ini kan bunga-bunga kehidupan saja. Ini perjalanan kita dari dunia menuju akhirat. Ya, kalau kami dilantik, Pak Safari dilantik tentu bermanfaat untuk masyarakat Batu Haji dulu. Betul. Tentu orang Wak Minang. Jadi memang kami, saya pribadi lah, yang pertama itu semangat. Ya, jangan mudah menyerah. Ya. Yang kedua memang harus kerja keras. Kerja keras turun ke masyarakat, menyapa masyarakat.
Yang ketiga memang politik tak lepas dari finansial. Peluru Itu harus tetap harus ada. Yang ketiga, yang keempat, saya berharap kepada Nusana orang Minang peduli dengan politik. Kalau kita nggak masuk politik, ini dia, ya. kita yang dipolitisi orang. Jadi kuncinya itu, ya. Tentu Nusana kita dulu, orang kampung kita dulu, kita Sarana Minang dulu. Jadi ya kalau bisa Nusana Minang, ya. Kalau yang ada di Batu Haji, tak suka Pak Separi, dukunglah Pak Arlon Feristo. Kita berbagi saja. Iya, Karena iya. apa Pak? Batu Haji itu kini yang ada kursi itu PDIP, Nasdem, PAN, Golkar, Gerindra, dan Hanura. Kalau bisa, partai-partai yang 6 ini paling bergesernya 1-2 aja nih. Antara 1 sama 2 nih. Insya Allah, Bismillah, Nasdem akan mempertahankan. Bismillah, PAN akan mempertahankan. Ya. Tapi untuk Batu Haji, suara Minang itu sendiri kira-kira berapa? Data terakhir yang saya dapat sekitar 16.000. Bisa 16.000. untuk 3. Tidak. Tak jaminan gitu. Kemarin di Indasafari dapat suara 6.054 ya, 5.004 lah. Saya dapat 4.215. Artinya apa? Itu bukan suara Betul. dari Minang Ya itu semua. dia, ya. Contoh saya nih, saya kan semua orang Jawa nih. Betul. Banyak juga orang Jawa Betul, yang tahu betul, saya. betul. Artinya karena memang kita punya istri orang Jogja, tentu ada keluarga Betul, besar Jogja keluarga yang besar mendukung kita juga, Ya pokoknya semua lapisan lah kita rangkul. Tanpa membedakan karena memang kita di Batam ini heterogen. Semua suku ada, agama lengkap. Ini yang kita jaga dan bingkai Bhinneka Tunggal Ika, Ya. apalagi ini HUT RI yang ke-78. Ini harus kita jaga betul. Jangan sampai politik memecah belah kita. Jangan sampai politik merusak uang baik kita. Tak baik juga. Betul. Mungkin itu. Oke. Intinya semangat, maju terus, dan tentu ikhtiar doa kita panjatkan. Makasih. Sebuah kebersamaan yang luar biasa ya. Yang penting buat Panan bersatu berjuang. Ya. Di mana beliau sangat kompak dengan lawan politik dalam berjuang ya. Karena sekampung ya. Oke, kita masuk. Silakan Bia. Udah kami coba deh nak Bia. Silakan Bia. Maksud Kanda Arlon itu, Ya. memang apa yang disampaikan beliau itu betul. Ya. Betul 100%. Kami kan hari-hari di kantor. Duo kan? Ya. Kalau dulu, waktu 2009 balik, Ambo itu lebih akrab sama Pak Eki Kurniawan. Oh, betul Karena Pak kami Eki. sama-sama menjabat sebagai anggota DPRD. Betul. Karena mungkin kalau keluar kota pun kadang hotel kami sama, kadang sekamar ya, Ya. sama mengopi. Kini Ambo di DPRD itu yang paling akrab di Ambo itu adalah Pak Arlon Feristo. Pak Alon Peristo. Kami saling jago. Ambo jago beliau, beliau pun jago Ambo. Kami saling dukung-mendukung. Kalau untuk masalah di Batu Haji, tadi yang mau sampaikan, kalau dulu para politisi nasional kita, orang-orang awak itu, banyak ada orang-orang pergerakan, orang-orang aktivis. Ya. Dulu. Tapi kalau kini kita menjadi politisi, tidak bisa hanya sebagai orang pergerakan. Betul. Karena memang harus didukung dengan finansial tadi. Ya. Finansial kini kan kita kalau kita warung kopi kena terbagian dek itu kopinya lah nggak bisa kita maju tuh. Betul. Kadang mohon maaf, kadang mereka bantu anak sekolah, bantu kadang sampai tiket pulang kampungnya kita bantu nak. Itu biasa dalam politik. Ya. Kadang kita bantu 4 kali, sekali nggak terbantunya lari tuh. Ya kan, tapi kan itulah kelebihan kita orang kampung kita. Harus kita pahami. Itu kami mengalami itu sebagai para politisi. Ya. Tapi kita harus maklum. Kalau ada ya kita berbagi. Ya. Dan apa yang sampaikan Kanda Arlon tadi, di Batu Haji itu, kalau 6.000 orang awak, itu paling yang datang ke TPS itu sekitar bisa-bisa 10.000 ya kena. Ya. 10.000. Kami butuh suara 6.000. Kalau Kanda Arlon 6.000, Ambo 6.000, 2.000. Ya. Kalau memang orang awak itu milih ke kita. Betul. Mau di Ambo gak patang Kanda. Ambo selain didukung oleh orang awak, kebetulan Ambo itu sangka, orang rumah, orang agam. Ya. Dibantu dengan orang Pekumbu, sadonya orang awak lah, orang Sumatera Barat, orang Minangkabau di Batu Haji itu. Ambo lebih banyak juga dibantu oleh para aktivis Quran, guru-guru TPQ, ibu Ya, majelis ya, taklim, ya. para mubalik karena memang background orang-orang surau kan. Betul. Dan kalau kini kami mapping mana sama Kanda Arlon. Ya. Karena di Batu Haji ko ada sekitar 300 TPS ya kan? Ada beberapa RT dan RW sampai kelurahan. Jadi kami mapping. Kalau di perumahan A, kalau Ambo masuk di situ, Kanda Arlon nggak masuk. Gitu kami. Dan kalaupun masuk, kan ada beberapa RT. Ya. RT 1 mungkin Ambo, Kanda di RT 2. Kalau di RT 3 beliau Ambo di RT Cukup 4. indah Kami perbedaan bagi. itu ya. Dan setiap kami sosialisasi,
Orang Minang yang di situ secara internal bilik ketek gitu menunya cuma 2. Safari Ramadan, kalau enggak Arlon Feristo. Karena yang punya peluang bukan kita menafikan kawan yang lain, tidak. Itu kan masalah peluang politik daripada suara orang sanak itu lari Yusio kan. Yusio karena nanti walaupun bagaimana tetap nanti yang akan memperjuangkan itu kami Ambo sama Pak Arlon. Jadi kalau ada orang awak Uni udah pilih lah Ambo Safari Ramadan bisa caleg PAN nomor 1 Dapil Batu Haji untuk DPRD Kota Batam. Kalau nya setuju alhamdulillah. Kalau Buya Ambo tidak bisa pilih Buya karena gitu. Undil nih pilihlah kan Ambo Pak Arlon Feristo. Pak Arlon mau dituju. Pilihlah Ambo Arlon Feristo katanya. Kalau beko ini tidak namu pilih Ambo, pilihlah adik Ambo Safari Ramadan. Kemudian itu kami berdua. Dan setelah itu bukan hanya di internal kita orang awak. Di secara umum. Kalau memang skopnya internal gitu ya. Internal gitu. Betul. Tapi kalau satu perumahan kami berdua tuh. Ibu-ibu sini mau dukung kami. Kalau ada yang pilih Pak Safari silakan. Kalau tidak ke saya. Kalau Safari Ramadan, anak Arlon Feristo, ada orang awak ini tidak milih Safari, tidak milih Arlon Feristo, jadi kami kok apa kurang kami lah. Tapi Pak Hos, Apa kurang kami lah? sepertinya sebelum memang harus ada dewan loh. Karena awak pengennya dapat tiket gratis pulang. Tapi kita beda, kok dapil baru tadi. Kami kok kanda, Ambo termasuk rajin turun, sama aja Pak Arlon. Beda Ambo ya Pak Arlon finansial saja itu. Karena kalau rajin sama. Cuman tadi itu, kalau ada orang awak, tidak mau pilih Ambo mungkin dia butuh finansial yang lain-lain. Atau mungkin ada kedekatan, mungkin ngerasa kampuang atau yang lain-lain. Tetap Ambo arahkan supaya dia pilih Pak Arlon. Tapi kalau dia tidak pilih Ambo, tidak pilih Pak Arlon, tentu ada pertanyaan besar. Ada apa dengan Safari Ramadan dan Arlon Feristo? Kesalahan kami kah? Atau memang kesalahan orang kampung kita? Maka kami selalu sampaikan, uni-uni udah pilihlah Ambo. Pilihlah Pak Arlon. Kalau ini memilih orang lain, apa yang diinginkannya? Oh Pak Ustadz, kami kalau pilih orang lain itu Pak Ustadz, yaginya kami menuju koko. Minta ke kami yagi ya kan? Oh Pak Ustadz, kalau kami milih orang itu Pak Ustadz, dia maksudnya anak kami sekolah, minta bantu ke kita, kami bantu. Oh Pak Ustadz, kalau kami pilihnya dicariin kami jodoh, itu tidak bisa kami loh. Ya kan dah. Sampai ke situ kami mapping. Jadi insya Allah kalau untuk sanak-sanak kita, orang awak yang tinggal di Batu Haji pada khususnya, inilah memahami itu. Bahwa Safari Ramadan itu adalah Arlon Feristo. Arlon Feristo itu adalah Safari Ramadan. Orang konya sabale do wale. Baradik kakak. Insya Allah nanti ke 2024 kami akan kembali maju untuk mewakili suara orang awak. Bukan kita menafikan, namanya nasib orang kita tidak tahu. Kan bisa ada kawan-kawan kita, sanak kita yang lain kan. Tapi kalau Iko insya Allah berandali dan akan dah. Mungkin gitu. Luar biasa ya Pak Des. Yang lain tuh kayaknya, tapi yang pasti duo lah, Mas Haji itu. Harus Luar biasa. Karena secara hitung-hitungan, kami lah hitung itu. Kami mapping dulu. Peluang yang 16.000 tadi, tidak mungkin satu orang awak gitu Pak. Kami mapping. Kalau Beko ada lagi yang lain, dari mana suaranya? Sementara mohon maaf, kami lah maksimal kan. Orang awak di KSB Batu Haji, Kagema Minang Batu Haji, Bundok Kandong Batu Haji, kami lah mapping berdua. Kok masih ada orang awak yang pilih yang lain? Berarti kesalahannya di mana? Tapi mudah-mudahan Anda yakin kan dah, orang awak tetap begitu. Oke, pemirsa Suara Minang TV, Bu Des, Bu Des. Kita lanjut ke Kamu buzur loh, buzur. Awak ada yang menggelitik pada buzur gue Beliau kok dipikir-pikir beliau sudah banyak berbakti juga kepada masyarakat Batam dengan jabatan-jabatan sebagai pejabat-pejabat Pemko zaman dulunya gitu. Artinya adalah lama pikir kareh beliau sebenarnya dari masa muda sampai kepada masa pensiun untuk berbakti ke Kota Batam secara umum. Kini apa yang menjadi keinginan Ibu Lena Nalun tak capai? Kok tiba-tiba lah pensiun nak mencari Bu, masih ada nggak energi-energi yang belum tersalurkan sehingga butuh sebuah wadah lagi untuk butuh sebuah wadah akhirnya Ibu menyalurkan lewat partai politik P3 dan menjadi caleg pada periode sekarang. Silakan Bu. Terima kasih Pak Hos, karena masih
Passion kita masih merah putih, maka Ya. pakai merah putih. Oke. Tadi Pak O sudah menyampaikan Iya, iya, iya. apa sih yang kita buat nanti untuk mengisi kemerdekaan. Oke. Nah, kemerdekaan itu bukan berarti awak harus pakai senjata saja, enggak. Oke. Nah, di era kini kok memang perlu energi-energi dari para anak-anak muda, orang yang hidup kini, macam mana orang yang di sekitar kita atau di daerah kita bisa lebih maju. Betul. Dan kita yang sebagai yang mempunyai power atau jabatan, trik-trik apa yang bisa kita bantu masyarakat itu. Oke. Nah, tadi disampaikan memang Ambo adalah Aral Melintang, dulu pernah jadi lurah Tiban Lama Oke. dari tahun 2007 sampai 2000 Sabale. Nah, ya jadi sekcam, habis itu jadi camat. Ya. Camat Sekupang dari 2000 sampai Bale sampai 2007 Bale. Langsung balik ke jadi kabak perekonomian Sedako Batam dari 2007 Bale sampai pensiun. Ya. Memang rasanya masih ada yang hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Contoh, kalau kita di kelurahan atau camat itu pasti kita tahu warga itu membutuhkan apa. Ya. Misal, ada yang selalu booming nih Pak Dewan, kadang-kadang masyarakat tuh ada yang tidak masuk BPJS, Oke. ada yang tak masuk PKH. Ya, hal-hal yang kecil-kecil sebenarnya Tapi itu penting. menentukan, Betul. penting sekali. Ya. Ya, penting. Karena kadang-kadang di lapangan itu bukan orang yang penerima manfaat itu bukan orang yang miskin, tapi orang agak mapan. Nah, orang yang miskin ini kadang-kadang ada apa ya istilahnya tidak masuk. Betul. Nah, menurut Ambo sebenarnya memang sudah ada alokasi dana. Tapi masih banyak birokrasi untuk mencapai misalnya nyo tidak masuk di BPJS. Tak masuk BPJS, nyo orang miskin. Sebenarnya dana itu ada di Pemko. Oke, ya. Ya, kalau nggak salah di Dinas Sosial kalau nggak salah ya, Ya, Pak betul. Dewan ya. Tapi birokrasinya panjang sekali. Nah, Atau menurut mungkin warga itu tidak tahu jalurnya seperti apa. pasti banyak tak tahu. Oke, nah, ya Tapi itu. menurut Ambo nanti kalau insya Allah pemirsa Suara Minang TV terutama di Dapil Sekupang dan belakang Padang, kalau bisa siapa-siapa masyarakat yang tidak tercover di BPJS, tidak tercover nanti di PKH, diambil dari dana itu yang Ya, ada ya, kita ya. alokasikan, kan tidak banyak deh dong. Masukan di situ, orang-orang siapa yang orang miskin yang tidak Ya, ya, tercover, ya, kayak gitu, masukan. Karena gini, kadang-kadang aku kan pernah jadi lurah. Kita ketik segala macam data-data orang sesuai dengan betul-betul orang miskin, tapi yang keluar di pusat itu lain pula orangnya. Orang mati pun masuk lo balik. Nah, itu tuh. Nah, sekarang kan kalau kita baca cakap taruh enggak usah. Ya. Tapi kita inventarisir, kita ambil siapa orang yang miskin-miskin bana miskin itu, masukan itu dibantu oleh Pemko Batam. Ya, ya, Baik ya. PKH maupun Ya. BPJS. Yang kedua yang masih menggelitik yang ingin Ambo istilahnya perjuangkan dulu, dengan jalur legislatif. tadi itu masalah apa ya? Tadi Ya. itu PKH, Ya. kesehatan, ragu. Nah, ini Pak Saiful mungkin kalau pernah dulu waktu Ambo jadi kabak perekonomian, Ya, Ambo kan masih termasuk Dewan Pengupahan. betul. Nah, jadi setiap tahun itu Ambo selalu membahas masalah upah. Kaitannya apa? Dengan harga. Walaupun upahnya tinggi, tinggi tapi harga tidak dinetralisir, tidak dikendalikan, inflasi tinggi, sama aja bohong. Misalnya kalau Itulah lari kepala Pak Sipul itu meledak-ledak. nah ini, itu maka naik taruh baca cakap kalau kami pembahasan itu di Dewan Pengupahan setiap tahun sampai tarik baju. Betul. Nah itu udah makanan kami. Betul. Rencana kami ya waktu dulu itu kan kita mengadakan pasar murah, itu salah satu inovasi Ambo. Betul. Tiap-tiap kecamatan. Tujuannya apa? Untuk intervensi harga. Intervensi harga supaya orang pasar tiap lebaran dan bulan puasa itu tidak sembarangan naik barang-barang itu. Nah, itu harus dipertahankan. Oke. Minta tolongnya Pak Dewan masih ada sisa apa kan masanya itu Ya. diperhatikan pada masalah harga. Emak-emak yang paling apa Betul, tuh yang betul. pusing kalau lah naik ragu sebentar gaji suami masih seketek. Nah, itu tuh yang hal-hal yang menggelitik. Ya mudah-mudahan
kalau Allah yang menunjuk kita kun fayakun aja, ya kita berharap dari Allah ya. Betul, betul. Mudah-mudahan terpilih, itu salah satu yang kita perjuangkan nanti. Oke. Tapi sepertinya Bundo Zurniati lebih kepada kesejahteraan sosial visi Iya, beliau. iya, gitu. betul, betul. Tadinya itu pikir Bundo akan bagaimana meningkatkan perekonomian karena beliau sahabat perekonomian gitu kan. Iya. Nah, bagaimana meningkatkan perekonomian ibu-ibu rumah tangga gitu untuk membantu para suami. Nah, itu kan lebih menggigit gitu. Iya, iya. Yang ke UKM nanti Ke pasti ada, UKM. nanti ada juga kaitannya ke UKM. Nah, apalagi kita mengkaitkan, Ambo kan orang setelah pensiun Ambo jadi ketua Bundo Kandung. Nah, kadang-kadang kita miris, orang Minang tuh terkenal dengan makanannya sampai ke luar negeri, terutama rendang. Banyak hal-hal yang alun di bana-bana dibina. Oke. Nah, sabananya banyak pelatihan-pelatihan, ada yang di Snaker. Padahal ketua kepala dinas kita di Snaker Pak Rudi adalah orang Minang. Nah, kalau bisa itu disalik-salik anas ketek. Macam mana kita mengemas UKM orang Minang terutama di makanan, dikasih packagingnya, kasih alat, kasih modal, bisa kita dekat dengan luar negeri. Mungkin ada pemikiran-pemikiran, ada sakit lah. Kalau memang ada nanti rumah gadang, itu nanti kalau bisa bikinkan galeri khusus makanan orang Minang, kalau bekerja sama dengan travel, bawa orang tuh dari pelabuhan, bawa ke situ dulu, kenalkan. Nah, mungkin itu. Oke. Pemirsa Suara Minang TV, berbagai macam yang disampaikan oleh Bu Zur, karena memang beliau menjadi seorang, ya kalau bahasa kita orang swasta, praktisinya dulunya kan, sebagai seorang aparatur di pemerintahan Kota Batam. Jadi agak sedikit lebih detail pada yang ingin beliau perjuangkan di legislatif itu sendiri. Sebelum kita masuk ke Pak Saipul, karena agak lama sudah. iya Pak Saipul tuh, ya lah memang seorang aktivis kan, jadi banyak hal yang ada di kepala beliau. Mungkin Bu Des, awak agak sinyal awak kurang bagus, mungkin disapa dulu pemirsa Suara Minang TV, Bu Des. Oke, baik. Yang pertama dari Enris Domino. Yo loma ota ketua awak di SMTV. Ya. Salam sama Mama Ambo Cik Mak Ihsan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Ita wabarakatuh. Periani Onsu, sukses selalu untuk orang Minang dan duduk Amin. di Dewan lebih banyak lagi, baik kota Batam maupun Kepri. Amin. SMTV makin sukses. Ya. Rendang Monda, terima kasih jempolnya. Helmira Deswita, sukses SMTV, sukses Pak Arlon. Amin. Ini sebenarnya suksesnya ke SBS karena orang Batam Kota ya. Nasdem. Kemudian Riztati, semangat Bundo. Kemudian Gus Niati Sayar dan Denelis Sinariati, mantap 2 jempol. Oke. Kemudian Nurjanana, semoga para calon anggota dewan mau berpartisipasi atas bantuannya buat kami relawan API. Atas kedatangan Pak Anies Baswedan mengukuhkan bulan September. Aduh. Jadi kalau lah cerita itu tidak bisa ada buaya sekolah lama. Ya, tapi kan boleh ini bajunya aja memakai baju. Oke, silakan. Oke. Karena nanti Bos berkaitan dengan pernyataan Buya tadi aktivis dulu gitu kan tidak menjamin gitu. Jadi ini kita berbicara dengan seorang aktivis. Gitu. Bagaimana beliau nanti membuktikan gitu. Pak Saipul, bagaimana awak kalau awak mencari latar belakang seorang SBS tadi ya? SBS ya, seorang SBS. Saiful Badri Sofyan. Bahasa kasarnya kini go basic beliau akan maju kini go memang dengan basic pekerja itu sendiri. Betul ya? Nah, yang pertanyaan pertama adalah apa masih masih banyak enggak yang awak jujur beberapa kali berdialog dengan Pak Saiful itu masih problem tentang teman-teman buruh juga gitu. Jika seandainya tahun kini mulai serius, seperti apa perjuangan pada saat berada di atas itu untuk bisa sedikit memberikan keringanan terhadap teman-teman buruh itu sendiri gitu.
Ya, baik, terima kasih. Ini saya bahasa Indonesia aja lah. Ya. Masalahnya gini, Teman-teman banyak. saya banyak ketua, nggak paham kami ya, sering Ya. kayak gitu. Lanjut, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi dicampur lah. Ya betul, nggak apa. Jadi seperti saya sampaikan tadi, ini malam ini malam yang luar biasa. Betul. Tadi udah bercerita pengalaman yang jadi nih. Betul. Pak Lord Safari gitu ya. Ini saya sekarang berada di 2 orang anggota dewan. Betul. 2 orang Calon jadi yang di tengah. 2 orang ketua partai. Iya. Nah, dan 1 bundokan doang kan. Iya. Nah, jadi saya udah sangat sering di Suara Menang TV. Kalau Pak Safel dia tahu lah kan. Betul, betul. Berdialog tuh selalu kayak orang orasi. Iya. Ya, karena lancarnya begitu. Jadi sekarang harus belajar mengikuti orang ini. Agak bawah gitu. Jadi mereka bercerita tentang pengalaman tadi. Bagi saya begini, Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini sebuah panggilan gitu ya, yang dihubungkan dengan perusahaan perguruan. Jadi, tetapi ini bagi saya juga bukan sembarangan. Bagi saya berpolitik ini juga harus luas. Seperti kita selalu memasakkan orang Minang maju untuk minta suara. Kalau bagi saya nggak terlalu memikirkan itu. Betul. Ya. Karena harapan saya semua caleg pun orang awak terutama kan, kalau jalan itu tampak seriusin. Kalau jalan itu tidak tampak, jangan paksakan. Nah, saya sudah mengalami itu. Dulu tuh saya bukan karena saya pernah jadi caleg, tetapi sebagai karena kita berbuat untuk partai ya kita berbuat untuk partai. Tapi jalan tuh memang enggak. Dan alhamdulillah jalan nampak. Makanya saya harus serius gitu kan. Maka saran saya itu bagi kita itu harus pandai-pandai juga lah mengukur gitu ya. Kalau Ya. jalan itu tampak, seriusin. Tapi kalau jalan tidak tampak, itu dipaksa dengan cara-cara akhirnya mengganggu kepada yang lain gitu ya. Tidak semua bisa seperti Pak Lord Pak Safari tadi. Ya, itu Mereka tuh mapping mereka itu betul, luar biasa ya. Dan itu kalau dibicarakan gampang. Tapi untuk menuju seperti itu bukan cerita gampang. Ada sebuah perjuangan. Ya ada sebuah perjuangan, ada sebuah semangat Betul. dari sini ya. Betul, betul. Yang kalau ngomong gampang, tapi yang dari sini itu nggak Betul, gampang. betul. Ya kan? Jadi Mungkin itu. dek badu sanak wana gitu. Ya, betul. Kalau umpamanya Uya orang Solo, Ya. kalau orang Sangka mungkin enggak politik, Nah, enggak ada. tapi politik juga. Kalau dia nggak kayak gitu, dua-duanya tadi. Iya. Ya, silakan, Nah, silakan. jadi itu sebuah Betul. politik yang cerdas. Ya. Saya itu sebuah politik yang cerdas. Kembali yang disampaikan tadi, bagi saya ini sebuah panggilan dan itu juga lah yang saya konstruksinya dari awal saya susun betul. Kenapa saya maju di Nasdem, kenapa di Batam Kota? Betul. Jujur, kalau hanya memikirkan jadi anggota dewan, saya tidak akan maju di Nasdem dan tidak akan maju dari dapil yang sekarang. Kalau hanya memikirkan untuk sekedar jadi anggota dewan, ya. Jadi artinya apa? Saya berniat maju dengan tekad kalau di situ harus bisa untuk berbuat. Ya. Dan saya kemarin dari pengalaman yang ada, banyak orang, ini yang pelajaran saya kemarin, ada yang suaranya sampai 3.000 lebih tidak duduk. Ya. Ada yang suaranya di bawah 1.000 bisa duduk. Ya. Sebenarnya dengan pengalaman yang ada, saya bisa bukan menyombong diri, saya bisa baca itu. Tapi target kan bukan sekedar untuk jadi anggota dewan, ya kan? Dan alhamdulillah kita yang ada ini kan partainya juga udah partai yang matang lah. Betul, betul. Demokrat, Nasdem, PAN, P3 itu gitu. artinya apa? Memang di partai-partai yang matang. Ya. Yang artinya kalau duduk pun memang potensi untuk berbuat pun besar. Ya. Nah, dan saya pun itu kenapa saya harus memilih tetap di Nasdem. Kalau bercerita berat, di Nasdem lebih berat dibanding partai lain. Tetapi kita harus bertekad, jangan hanya melihat kayak gitu, cari yang aman, yang enak, yang gampang. Cari-cari. Iya, padahal tujuan Ah, kita ini bukan lain gitu. kalau saya jujur, saya bukan apa ya, jadi anggota dewan bukan seharusnya kita jadi ketua hanya untuk gagahan, mencari popularitas, Ya, tidak. ya. Kebetulan saya juga aktivis sudah cukup lama, ya. Jadi ada sebuah keinginan, sebuah tekad dan sebuah panggilan gitu ya. Kembali yang Pak Yofari tanyakan tadi ya, itu pejabat publik. Ya. Kita berada dalam sistem untuk membuat regulasi. Dan yang kita rasakan, kita kalau jujur menjadi anggota dewan, kalau kita menjalankan amanah konstitusi yang sebenarnya, itu juga tidak enak jadi anggota dewan. Ya. Tapi saya bukan menafikan, banyak juga yang jadi anggota dewan kan hanya untuk mencari enaknya. Tapi kalau kita jujur untuk amanah konstitusi itu sendiri, bagaimana tanggung jawab kita terhadap rakyat. Dado lama Itu ada. enak. Ya. Tetapi tanya diri kita mau untuk seperti itu tidak gitu.
Nah, dan yang saya alami, saya selalu berurusan dengan kebijakan-kebijakan politik. Ya, betul. Dan dari dulu udah sekian lama puluhan tahun mencoba berjuang dari luar. Dan kondisi situasi yang ada sekarang yang sejauh yang saya amati, memang kita harus masuk. Dan di dalam itu pun, di samping kita mempunyai partai yang sudah ada, itu pun tidak bisa sendiri. Kita punya saudara, ada Pak Separi, ada Pak Arlon, insya Allah ada Pak Isan, nanti ini akan lebih gampang. Sehingga apa yang menjadi visi misi kita itu untuk mencapainya lebih gampang. Gitu. Nah, dan kita seperti konsep berorganisasi, kita ini sebetulnya berorganisasi juga saya, apalagi organisasi kita, apa enak. Cuman selagi kita niatkan apa yang kita lakukan, selagi kita ikhlas, pasti jadi ibadah buat kita. Dan itu pasti membawa ketenangan buat kita. Kalau dipikir apalagi di organisasi orang kita, wah, Bang Isan juga pengalaman jadi ketua harian KSB. Ya bagaimana menghadapi orang banyak dengan karakter yang segala macam karakter gitu ya. Betul. Jadi itu ada sebuah panggilan kayak jati itu. ya. Dan memang kebetulan saya juga nggak tahu. Kawan-kawan melihat saya aja nggak tahu. Oh ini kayaknya pas serius gitu. Sehingga hampir tiap hari itu ada yang datang. Tadi malam kayak gitu kan, kumpul juga pemuda-pemuda sampai Karang Taruna. Bahkan saya nggak kenal. Tadi malam kumpul undang saya gitu kan. Hampir tiap malam. Dan setiap pertemuan itu pasti banyak aja yang sebelumnya saya sebenarnya nggak kenal gitu ya. Tapi bagi saya sampaikan kepada mereka, saya berharap ini berjalan terus. Jadi tak jadi anggota dewan. Ya, Karena betul. yang pertama nomor satu kita sudah dapat silaturahminya. Ya. Dengan silaturahmi, dengan ada kedekatan emosional, banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang kalau di luar anggota dewan, kalau seandainya tidak jadi anggota dewan gitu. Ya. Nah, jadi dengan dasar itu ya mudah-mudahan lah dikasih jalan gitu kan. Amin. Nah, itu orang Minang, orang Minang tadi ya. Orang sekarang banyak berpikir orang Minang dulu hebat-hebat begini-begini gitu. Ya, betul. Sekarang dalam pikiran kita terjadi penurunan gitu. Ya, itu dia. Kalau bagi saya tidak. Saya juga masih bangga dengan orang Minang. Kenapa? Kondisi itu secara global, bukan orang Minang. Secara global, culture kita tidak lebih baik dari yang kita. Betul. Ideologi kita secara global nasional itu tidak lebih baik. Artinya apa? Kalau di suatu culture atau apa kita turun, dialektika berpikir kita turun, daerah lain juga begitu. Betul. Tapi dalam fakta yang ada sekarang kita masih bangga. Oke. Saya melihat dulu lingkaran kecil saya, Nasdem. Berapa banyak orang-orang hebat di Nasdem itu orang Minang. Tokoh-tokoh yang sekarang dia, ambil contoh sekarang yang sering kesini lah, Willy Aditya. Maju dari Madura. Bukan orang tinggal di sana. Ya, jadi, seperti informasi Bang Isan dari ya, beberapa provinsi ya Bang ya. Berapa banyak sekarang yang tokoh-tokoh dan dia tidak menonjolkan keminangannya, tetapi pasti memberi manfaat. Pasti. Tanpa harus menonjolkan keminangannya gitu. Karena orang Minang ini darahnya dah Minang. Seperti kata Pak Farid, pasti dia akan kembali. Orang Minang itu percayalah. Sejak Jakarta kita udah ada. Sejauh-jauh terbang ya pasti kembalinya ya Bang kembali ke Kubang juga. Betul. Ada bagi saya ya kita tetap bangga. Nah, tapi kita tidak bisa juga terlalu menafikan, terlalu menyalahkan gini. Bagaimana? Luas saja lah. Apalagi di Batam nih. Kalau kita kaji-kaji gitu. Kayak tadi saya sempat di bawah mau ngobrol sama Bang Isan. Orang Minang di Kupang berapa maju? 23 orang. 23 gitu ya. Itu pernah Bang? 23. Saya bilang kok sedikit saya bilang. Ya artinya apa? Pesan saya hanya kalau dia mendengar ya, kalau jalan nampak seriusin, tapi jangan lupa bangun komunikasi. Contoh Bang Isan, beliau ketua partai. Siapa-siapa orang kita. Ya. Soalnya kan seperti yang dilakukan Arlan sama Safari tadi. Itu sebuah cara politik, strategi politik yang cerdas. Ya. Kalau saling menjatuhkan saling nggak jadi. Dan kita berbuat dan kita itu memang karena kita jadi anggota dewan kan karena bukan berangkat dari keminangannya. Ya, betul. Karena sistem ketatanegaraan kita memang partai. Ya. Kita juga harus membawa visi misi partai. Itu penting. Jadi tetapi apakah akan memberi manfaat kepada keminangan kita itu sudah pasti akan terbawa sendiri. Darah itu sudah ada. Makanya bagi saya ya dari kita yang ada sekarang saya sebetulnya berharap kita ini ada organisasi. Di organisasi itu bisa setidaknya memfasilitasi membangun komunikasi untuk menciptakan seperti yang cerdas tadi. Ya. Tetapi itu harapan. Ya. Ya.
Tergantung lah, ini senior saya semua masalahnya nih. Ini tergantung senior. Kalau saya ini kan hanya pemain di lapangan. Iya. Eksekutor ya. Ya, eksekutornya gitu. Tapi Pak Ketua, untuk Batam Kota itu sendiri itu kan ada incumbent. Iya. Nah, dari Nasdem gitu. Nah, berapa persen optimisnya kita bisa mampu? Karena ini incumbent bukan orang Minang, beda dengan Buya dan Pak Arlon masih berpikir untuk saling berkolaborasi. Nah, ini kan berbeda partai, satu partai tapi berbeda Latar belakang lah. gitu. Jadi gini, Karena ini Nasdem, karena ada pendukung kota, karena saya juga tinggal di pendukung kota. Kalau Pak Saiful ya. Baik, jadi Bu Des, untuk peluang Pak Saiful ini sangat besar. Sangat besar. Kenapa begitu? Incumbent yang lama itu maju ke provinsi. Ya, kita ada 2 kursi di situ. Satu Nasdem maju. 2 kursi di Dapil Batam Kota. Artinya apa? Ini kalau dimaksimalkan oleh Pak Saiful, saya yakin Bismillah lah, Insya Allah dengan kekuatan orang Minang dulu tetap ya kita harapkan base-nya, baru karena dia aktivitas guru tentu bisa merangkul semuanya. Kalau kemarin itu Pak Taufik Tasir itu dapat suara sekitar 3.000 saja, ya, kalau nanti Pak Saiful bisa lebih dari itu ya kursi kedua, Insya Allah. Ini tidak ada yang tak mungkin. Jadi ya saya yakin harus serius Pak Saiful. Ya, Ya, ini karena nggak kalau boleh setengah. Ya. seoptimisnya SBS maju itu akan juga menjadi peluang ada, semangat ada. Itu juga akan menjadi pemikiran orang Minang itu sendiri gitu, yang ada di Batam Kota. Berarti mereka kan harus selektif gitu. Betul. Kalau aku pilih nih SBS ini peluangnya besar. Ya. Kalau aku pilih ini kayaknya kecil lah gitu. Nah, jadi masyarakat Minang itu juga harus selektif gitu melihat siapa yang mau mereka pilih gitu. Tapi kalau dari SBS yang sudah menyatakan yakin, kemudian peluang itu seperti yang Pak Aron sampaikan, ya kenapa tidak gitu. Betul. Kembali ke Pak Saifulnya. Kalau dia bisa meyakinkan diri dia pertama dan orang lain, karena harus diri kita dulu yakin ini. Kalau tak yakin kita susah. Karena kita dengar dari dulu hanya kan gitu, hanya. Kalau sekarang sudah Serius. gitu. Kesempatannya ada. Jadi saya yakin lah. Kalau peluang ada, kesempatan ada, apalagi kita orang Minang ini orang pedagang, rugi kita nggak ambil. ya jadi begini. Terus tambah saya kasih. Itu hitungan dari saya juga sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Arlon gitu ya. Karena kebetulan dulu tuh saya berpilu sama semua dapil tuh saya turun dulu, apalagi di Batam Kota. Dan saya tuh betul-betul saya lah dibanding partai lain pun, bukan hanya di Nasdem, yang betul-betul full mengikuti proses itu. 17 hari di Gor Desa sana, 5 hari di kantor camat, 2 hari di TPU, karena 2 hari itu fisik memang udah drop ya. Saya ikuti semua. Dan apa yang terjadi, apa strategi baik di internal Nasdem sendiri mencapai ke sana, saya mengikuti semua dari awal, mulai dari penyusunan calegnya sampai penyusunan strateginya sampai pemetaan politiknya. Kebetulan saya dulu ikut karena saya dulu di Bapilu gitu ya. Dan peluang sekarang kebetulan ini di Batam Kota ini kalau orang di satu partai orang Minang nggak ada. Di satu partai. Ya. Jadi partai-partai pun yang lain yang saya lihat orang kita yang memang orang Minang tapi dia sama tidak aktif kita orang pasti juga nggak tahu. Betul. Hanya ada di PAN mungkin ada di PAN lah saya lihat. Ya, ada Sidas kebetulan situ yang yang orang tahu lah. Ya. Betul. Tapi di partai-partai lain yang orang Minang yang level Batam Kota saya lihat juga Belum nampak ya. begitu. Nah, dan ini saya tuh kan kebiasaan ada tantangan. Nah, makanya di Batam Kota ini ya seperti saya sepakat, dapil neraka itu nggak ada. Tetapi pertarungan yang berat itu kebetulan Batam Kota ini kalau kita lihat banyak petinggi partai itu. Yang kedua, kalau caleg-caleg yang bermodal lebih banyak di Batam Kota lebih banyak. Ya, kalau secara finansial ya. Tetapi bagi saya ini udah kebiasaan, kita ini aktivis. Apapun yang menjadi tantangan itu menjadi pemicu. Jadi itu yang memang harus dilakukan. Dan saya juga sepakat. Kita politik tidak bisa hanya popularitas. Ya, tidak hanya bisa popularitas. Ya, bahasa kita di isi tas itu penting. Makanya saya juga harus berpikir ketat, berpikir keras, bagaimana menyusun strategi, bagaimana memikirkan tadi finansial itu wajib. Ya, dan saya bukan dari kalangan pengusaha. Ya,
Kebetulan kenal banyak pengusaha. Nah, jadi pasti saya akan mencoba minta dukungan kepada aku. Tapi kalau seandainya gagal, sebetulnya saya berhenti dulu ya. Tak ada persoalan. Bahkan saya tadi malam berkumpul, saya ajarin ke orang-orang. Saya akan pernah ada kecewa. Saya bikin baliho, saya bikin spanduk sekarang. Dan saya nggak jadi nanti. Saya hanya ikhlas. Setidak saya berpikir, duit baliho, orang yang menerima yang sudah beliau saya, dia dapat duit. Setidaknya saya sudah berbuat ke orang, nggak memberi sesuatu ke orang lain. Jadi segitunya artinya apa? Saya mengajak semua tim-tim yang ada ini bekerja harus dengan ikhlas. Apapun yang kita lakukan, niat yang terbaik. Ya. Apapun yang kita lakukan, selagi kita ikhlas, pasti kembali kepada kita. Ada bagi saya ini pengalaman. Ya. Hidup bagi saya ini kan saya buruh nih. Ya, buruh pabrik itu banyak. Ada buruh qualified, ada buruh kuli pahit. Nah, saya ini sebenarnya dari kelompok buruh kuli pahit sebenarnya. Nah, kalau Bang Ihsan dari buruh juga dulu buruh qualified. Nah, jangan kan itu bisa. Oke. Jadi begitu. Jadi Ya. kita tuh sekali lagi bagi saya, mari kita berpolitik dengan luas dan dengan cerdas. Jangan gara-gara politik, ya jangan kita sama kita enak tak enak, bagi saya kan menimbulkan isu-isu yang tak enak didengar. Nggak usah gitu. Ya, mari kita kalau bahasa orang ada, mari berpolitik dengan gembira. Wah, Nah, Masya itu Allah. pesan ketum kami itu. Iya. Ya, terima Oke, kasih. pemirsa, semakin menarik yang kita diskusikan. Akhirnya kita kembali kepada tokoh lagi, Pak Datuk Basa. Menunggu pertanyaan saya yang cukup luar biasa nih sebenarnya yang akan saya berikan kepada Abang. Bang, ketua partai. Saat kalau kita mau lihat flashback seorang M.A. Iksan Datuk Basa sebelum masuk ke dunia politik, sangat aktif di berbagai organisasi sosial, paguyuban termasuk Sumatera Barat. Pada saat Abang masuk ke dalam dunia politik, di sisi lain orang-orang berlomba ingin mendapatkan jabatan-jabatan di organisasi, tapi Abang malah tinggalkan. Itu satu. Yang kedua yang saya lihat, pada saat sudah mulai benar-benar aktif, alhamdulillah menjadi ketua DPC Demokrat Kota Batam dan sampai kepada proses pencalekan, hampir semua partai, hampir semua incumbent mengambil di nomor 1. Tapi Abang tidak. Jadi pembelajaran apa yang ingin Abang sampaikan sehingga Abang mempunyai sebuah sikap yang seperti itu dalam berpolitik saat ini gitu. Silakan, Bang. Baik, terima kasih. Ya. Memang benar, banyak pertanyaan ini muncul dari rekan sejawat, rekan organisasi, segala macam. Ya. Yang saya tinggalkan semua organisasi. Ya. Organisasi hobi, paguyuban, organisasi profesi, dan yang lain-lain. Betul. Ini semata-mata saya ingin memberikan suatu pembelajaran politik yang baik, yang sehat. Saya tidak ingin orang-orang yang ada di dalam satu organisasi dengan saya, katakanlah saya ketua organisasi A, Ya. kalau mereka tidak memilih saya, mereka nanti akan merasa, waduh nggak enak ya, Bang Iksan kan ketua kita, kalau kita nggak pilih nggak enak. Akhirnya mereka memilih itu, memberikan dukungan karena rasa ada keterpaksaan. Tapi kalau saya tinggalkan semua, artinya mereka memberikan pilihan dukungan kepada saya, artinya memang saya layak dan pantas bagi mereka untuk mereka dukung. Ya. Dan itu yang saya lakukan supaya tidak ada yang merasa tertekan, terpaksa, terintervensi. Itu. Kemudian bicara nomor urut. Nomor urut sebagaimana dulu pas mau final itu kan gonjang-ganjing akan bicara pada partai. Kemudian nomor urut. Dan akhirnya finalisasi dari KPU yaitu adalah suara terbanyak, bukan nomor urut. Di sini juga saya ingin memberikan satu pembelajaran, ya. Kalau garis tangan itu sudah ditentukan lah,
saya ingin memotivasi khususnya kebetulan saya seorang ketua partai, Ya, ke kader lah. ke kader Ya. Demokrat itu sendiri dan yang lain-lain. Ayo, kita semua punya peluang yang sama. Ayo kalian maju. Makanya saya berikan ya dukungan kepada yang lain-lain, nomor urut 1 atau nomor urut 2. Ya. Dan saya memilih dan meminta juga ke DPP Partai Demokrat supaya saya bisa mendapat laluan di nomor urut terakhir. Supaya yang lain-lain yang muda-muda dan pendatang baru, dan saya juga pendatang baru, mereka jadi semangat gitu. Artinya mereka tidak ada kebimbangan, jangan nanti nomor 1 itu nomor pasti gitu. Ya. Saya yakin masyarakat hari ini sudah sangat cerdas sekali untuk memberikan pilihannya kepada siapa yang mereka akan berikan. Sehingga nomor urut saya yakini tidak akan memberikan permasalahan buat saya pribadi. Ya, itu saja dari saya. Dan kemudian yang saya pikirkan sebagai calon anggota legislatif yang berharap masyarakat berikan dukungan, automatically masyarakat juga harus tahu apabila mereka berikan dukungan kepada saya Muhammad Al Iksan, apa kontribusi yang dapat saya berikan kepada mereka. Ini masyarakat juga perlu tahu. Betul. Ya, pertama yang harus saya pikirkan hari ini, katakan suksesnya pembangunan itu ada 3. Ya, selain infrastruktur Ya. adalah ada sandang, Ya. pangan, kesehatan dan pendidikan. Ya, dan saya ingin memberikan kontribusi yang bermanfaat pada masyarakat adalah nantinya memikirkan bagaimana pendidikan yang harus didapati oleh anak-anak bangsa itu memang pendidikan yang selayaknya. Ini menjadi concern. Ya. Ya. Kemudian lapangan pekerjaan juga. Ya, ya mohon maaf, saya cukup punya relation, Ya. hubungan yang baik dengan orang-orang lain yang berinteraksi Ya. di bidang usaha. Ya. Artinya dengan saya apabila diamanahkan oleh masyarakat sebagai salah satu anggota legislatif, mudah-mudahan saya bisa juga mendatangkan investasi, Ya. mendatangkan investor, Oke. sehingga membuka lapangan pekerjaan. Dan ini adalah menjadi concern bagi kita. Dan kita tahu hari ini pemerintah Kota Batam sudah sangat luar biasa melakukan pembangunan, ya, berusaha melakukan pekerjaan. Tapi data terakhir yang kemarin kami dapatin juga tingkat orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan hari ini di Batam itu masih cukup banyak. Dan disinilah sebetulnya peran anggota legislatif ini bukan hanya sebagai wakil rakyat, ya, kemudian untuk dilayani nanti oleh masyarakat, Ya. tapi adalah menjadi pelayan masyarakat. Ini yang kita akan concern sekali. Terima kasih. Oke, Bang. Satu pertanyaan terakhir. Sebagai tokoh Minang, ya, sebagai tokoh Minang, Siap. yang bagaimana Abang memandang seperti apa yang disampaikan oleh Bang Arlon, bagaimana beliau dengan Bang Safari betul-betul sejalan, seperti yang kita dengar secara bersama. Iya. Sebagai tokoh Minang yang lalamu mengurus IKSB, orang yang dulu mengayomi seluruh masyarakat Minang di Kota Batam. Apa pendapat Abang tentang sebuah gaya yang cukup apik, orang yang berbeda partai tapi bisa menjalankan sesuatu dengan secara bersamaan. Kalian juga kawan loh. Ya. Nah, apa komentar Abang sebagai tokoh Minang, Bang? Kalau dibilang tokoh ya mungkin biasa lah ya. Mungkin belum banyak tokoh-tokoh lain yang lebih. Bagi saya apa yang dilakukan oleh Pak Arlon dengan Pak Safari tadi ini adalah suatu bentuk yang sangat baik, perlu dicontoh, ya. Dan ini artinya masyarakat Minang, terutama yang terjun kepada di dunia politik ya. pada 2024 nanti bisa melakukan hal yang sama, ya. Tidak perlu harus ada yang saling menjelekkan, ya, menjatuhkan yang lain, tidak perlu, ya. Mari kalau bisa kita saling dukung, saling support. Karena yang pasti, ya, dengan adanya kebersamaan, kekompakan kita, dan ini juga akan menjadi atensi bagi orang-orang lain, ya. Dan saya menghimbau, berharap mudah-mudahan warga Kota Batam terutama yang berasal dari arah Minang, ya,
juga mulai jangan eh, antipati dengan politik. Ya. Mari melek ya, manfaatkan suara. Ya. Dan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Safari ya, Buya Safari, di Batu Aji itu ada 16.000 lebih kurang warga Batam yang berasal dari Ranah Minang. Paling nanti yang datang ke TPS itu kata beliau paling 10.000 ya. Ya. Artinya ini kita himbau ya, karena satu suara kita akan menentukan Batam ke depan, Kepri dan Indonesia. Oleh karena itu banyak juga yang kita ketahui ini juga ada permasalahan klasik dengan kita warga Batam yang berasal dari Ranah Minang. Mereka masih banyak yang ber-KTP dari kampung. Betul. Mereka tidak mau pindah ya. Sehingga kalau tadi pembukaan saya kita bicara 27% yang disampaikan warga Batam berasal dari Ranah Minang, ya kita nggak tahu berapa persennya yang sudah memiliki hak pilih ya di Kota Batam, karena mereka tidak mau bertukar KTP. Dan ini banyak saya temukan. Waduh, kita sini coba-coba dulu belum pasti. Ya, artinya tidak ada ketetapan hati benar-benar untuk memberikan suaranya. Mudah-mudahan waktu masih ada, yang masih belum punya hak pilih di sini masih bisa untuk melaporkan dan ber-KTP Batam. Terima kasih. Oke. Bu Des. Baca Bu Des. Ya, memang sudah minta dibacakan. Iya. Baca komen Uni Budes. Nah, oh, Kirim salam cie Pak Saipul, ya Pak host Andres Domino. Masya Allah. Adnan, salam untuk Bapak Safari Ramadan. Waalaikumsalam. Ya Pak Safari. David Ranetri, hidup Buya atau Mando, pasti ada harapan 2024. Amin. Semoga Ada orang agama Minang di SMTV kini duduk kasadonyo menjadi anggota dewan. Amin. Nurjana Ana, tumpang salam cie host buat Pak Arlon. Oh, Bantulah kami relawan API kembali ke API. Nah, Kepri, kata Pak Anies, relawan itu tidak dibayar, bukan tak berharga, tapi tak ternilai harganya. oke. Kemudian, yang nonton ada Pak Erwin Mus, ada Waduh, suruh lah orang tua gitu tuh bagi komen dah aja. bagaimana Ya kan? pendapat orang tua? Oke. Pemirsa Suara Minang TV, kita lanjutkan satu pertanyaan terakhir masing-masing. Masih ada waktu kita sekitar 30 ya, 30 menit lagi. Buya, ada sangene tadi menyinggung tentang orang awak. Masih banyak kita temukan di lapangan itu. Ada yang kemudiannya, ya bang, antipati. Dan kadang-kadang setelah ditelusurin, antipati itu kadang-kadang dewan itu juga kadang-kadang. Kita tahu kadang-kadang, kok enggak buyar, anak kesian lah. Kita tahu kadang-kadang, tak mungkin anggota-anggota dewan bisa memenuhi semua kepala orang, kan begitu? Rupa tiba nanti ragu aku tidak terpenuhi dah. Sehingga memunculkan antipati di tengah masyarakat itu sudah menjadi akumulasi gitu. Ba pendapat Buya, ba caronya. Kalau Buya warso kalau di dapilnya mah itu lajale itu ya. Nah, kita berbicara umum dulu tentang masyarakat Minang. Kalau persoalan KTP tadi lah disinggung oleh Bang Iksan. Tapi persoalan sebenarnya orang awak gue suko dengan politik itu ada. Tapi ditampai ke tingkat level tertentu cuman. Kalau lah tiba di bawah mana yang mempunyai hak pilih dan di level tertentu lagi, itu masih muncul antipati. Kalau lah mencari awaknya, berarti kau lebih dulu gue. Komentar Buya tentang hal yang betul kan Pak Sepul? Banyak kita temukan hal yang itu di lapangan. Itu kada dulu. Yo dulu. Ya. Tapi di 2024 kami yakinnya aku sudah tuh aja. Insya Allah. Orang awak enggak mau itu. Iya. Ya karena yang tadi itu, kalau ini mungkin mengadu ke Safari Ramadan, pasti kami akan layani. Mengadu ke Kanda Arlon pasti layani. Soalnya kami konstituen kita, khususnya orang awak, soalnya kami alhamdulillah belum pernah kami kecewakan. Kami saya jawab Pak Arlon.
Dan kalau itu bahasa Aso itu, kalau di Batu Haji kami belum ada dana. Tapi kalau dulu di periode-periode sebelumnya mungkin ya, maka kami yakin mindset orang awak di 2024 itu lah berubah. Karena masyarakat kita kok lah melek di politik. Dia tengok media sosial, Facebook, lah mengikuti sadanya. Apalagi di Batu Haji kok dengan duduknya bahwa pada Ramadan je Kakanda Arlon semakin menambah giroh semangat orang awak kok untuk kembali mendudukkan kami berdua untuk maju balik. Jadi kalau yang masuk tadi kami tidak dengar Batu Haji ya karena Kalau Bang Cewa, tidak tahu mungkin kalau di Sekupang atau di Sabulu. Ya kan? Karena kan kami sejak kami mulai start awal bertugas sebagai anggota DPRD di periode yang kini kami mapping, kami jalan tarui. Karena gitu prinsip ambo Jakan Darlon tidak akan bisa safari Ramadan surang untuk mengayomi masyarakat Batu Haji. Beliau khusus pun Minang lah dalam khusus terpetik. Minang. Di setiap tahun kita masuk sekolah. Kami sebagai anggota DPRD kok untuk masuk SD dan SMP itu paling bisa di sekolah tuh 20-30 orang. Sementara orang awak banyak. Tidak mungkin satu kampung. Tentu Kakanda Arlon. Ada kegiatan IKSB, mendokan, doang acara orang awak beko. Misalnya ada anggarannya 5 juta. Kalau Kanda Arlon di surang tuh surang bayi 5 juta. Kalau ambo surang tuh ambo menanggung, tapi delebar sama-sama bisa dibagi seketik-seketik surang. Tidak panuh ke panuh ke bawah. Jadi ambo tidak lo bisa ambo surang menjadi anggota DPRD. Ambo butuh orang awak dan lainnya. Kanda Arlon model itu. Ini tidak lo bisa surang untuk mengayomi orang awak Batu Hajinya betul ambo. Jadi makanya kami ambo dari PAN, beliau dari Nasdem, kami jalan taruh mapping yang model yang sebut tadi. Tapi memang kalau di Batu Haji kami insya Allah, kami sangat yakin orang-orang awak pasti akan pilih Safari Ramadan dan pilih Pak Arlon Kristo. Tapi kalau ada yang lari cik-cik itu biasa tuh. Nantinya akan kembali ke orang awak. Nanti biasa tuh, kini biarlah main-mainnya dulu. Ya kan dah? Teman-temannya pasti akan balik ke kandangnya. Akan balik ke rumah kandangnya orang awak. Tapi memang kini mau tengok di Saguluang, di Sekupang, itu harus kita mapping. Contoh misalnya di PAN ya, kami punya strategi kan dah. Misalnya di PAN di Sebengkong itu kan ada Pak Haji Sarul. Adalah ketua yang orang awak dari Solonto tuh, yang di Pak acara mapping supaya orang awak itu bisa tetap balik mendapatkan kursi situ. Di Batam Kota ada Pak Saiful, ada Bu Desnelly. Bu Desnelly kan beliau termasuk petinggi di PAN. Yang istrinya Pak Iskandar Yaakob. Berarti berdua kan orang awak di situ. Baca mapping sementara orang awak banyak situ. Di Sungai Bedu ada ada orang awak di Sungai Bedu tuh Jupri Kampai. Dan di Saguluang kami punya strategi di Saguluang depan. Apa strategi kami? Karena situ banyak orang awak tinggal di Saguluang, satu kursi pun belum pernah kita raih. Ya Allah. Jadi apa strategi PAN kini di Saguluang? Kita masukin caleg di situ tuh orang awak sadanya. Jadi siapa yang jadi nanti dah pasti orang awak. Ya karena beko misalnya ada Pak Chandra Padang Kota. Ada Pak Tarmizi dari Batu Sangkai KTB, ada Pak Sony dari Agam, beko. Ada si Saparisman, Sony Serabi, ya, ada Pak Saparisman dari Piangman, dari kawan-kawan kita yang lain itu semua lengkap di situ. Jadi kalau PAN dapat kursi, lah pasti kursi orang awak. Dan ambo kan punya kepentingan kan dah. Apa kepentingan? Kalau PAN kau dapat 6 kursi, dapat pimpinan. Tapi yang dapat pimpinan itu adalah ketua partai. Karena Safari Ramadan kau ketua partai, tentu inilah yang akan ambil peluang itu nanti. Makanya di PAN, kau secara kita bilik ketek. Kami di PAN tidak menempatkan orang awak di Sekupang. Di Sekupang kami tidak ada menempatkan PAN. Kenapa kami tidak tempatkan orang awak? Karena ambo yakin orang awak banyak yang punya potensi, yang punya peluang di partai lain. Seperti Ibu, ada sanak Ambo, Pak Ripal, ada Bang Isan, ada Mbak Yudi ya, lengkap-lengkap ada orang-orang awak situ. Bisa nanti berkolaborasi, tapi harus mapping seperti kami Jawa kan dah. Sebenarnya tergantung ya, bisa kita mapping kan dah. Pasti sangat bisa. Model Tampe Ambo contoh, di dekat Tampe Ambo itu ada satu RW yang CRT itu punya Kanda Arlon. Karena itu basis beliau, Ambo tidak ganggu. Tapi di tempat beliau ada loh yang merupakan basis Ambo. Beliau tidak ganggu, tidak ada masalah. Daripada orang ko yang tidak nama ke kita, nyopai ke orang lain, aja lah pun sana kita. Sementara cek lagi kursi 6. Ambo butuh kursi cuma 1. Pak Arlon cuma butuh kursi cuma 1. Anak nampil lah, ambil lah yang lain, kan gitu. Kami kan gitu saja. Bisa kita mapping. Jadi mudah-mudahan nanti Minang TV
punya konsen ke situ untuk bisa mendudukkan, membuat strategi supaya nanti kami berdua tetap didukung oleh orang-orang awak. Kembali di DPRD Kota Batam ada Bang Ihsan, ada Bang Saiful, ada Bu Zirati. Semakin bertambah kekuatan kita, semakin banyak bisa kita membantu masyarakat Minang, pada khususnya masyarakat Batam pada secara umumnya. umumnya. Oke, Mungkin gitu. siap. Mudah-mudahan ada keterampilan di sana. Amin. Karena kan setelah ilmunya ada Fiona katanya dulu. Kita satu dapur kita bantu. Bu Zur, terakhir, kalau Bu Zur apa yang ingin Bu Zur sampaikan sehubungan dengan proses pencalekan Ibu? Kalau visi tadi kan sudah disampaikan, ada nggak yang ingin Ibu sampaikan lagi sebelum nanti kita mau menggilirkan pertanyaan satu lagi kepada Pak Saiful dan Pak Arlon. Silakan Bu. Ada Alamak lu begitu. Buya tuh kursi nggak ada Buya lagi, ada komik tuh jangan diambil. Ya. Kalau awak membaca dan mendaga statement dari Buya, Pak Ari dan Pak Arlon, memang salut kami, salut. Ya, kita ingin politik itu memang politik cerdas dan politik santun. Ya. Kalau harapan ambo nih di Siko kan ada juga ketua PLH dulu ya Pak ya, Pak harian kalau nggak salah Pak Iksan. Mungkin bisa kita caleg-caleg orang Minang yang di dapil Sekupang belakang pada kita duduk bersama. Kita mapping. Makanya waktu ke Patang tuh aku berusaha waktu mengadakan festival lagu pop Minang, kita undang apa yang caleg lain seperti Ya. Pak Rifal datang, Ya, itu. Pak Bang Iksan Iksan datang, kami Hamil. sama. Padahal pelaksananya Ambo ketua Burdokan Dua sekaligus caleg. Tapi kita nggak masalah. Ya. Kan selera masing-masing. Ya. Silakan saja jumlah penduduk dan DPT, jumlah DPT yang ada di Sekupang kan antara Kempet Baleri. Ya. Kenapa apa enggak kita bagi-bagi saja? Misalnya Ambo di wilayah mana atau kelurahan mana, mungkin lebih spesifiknya Ambo kan pernah tugas di Tiban Lama. Ya. Mungkin konstituen Ambo lebih banyak di situ. Betul. Ya. Karena Di banyak yang kenal lah istilahnya. betul, banyak orang kenal. Ada di tempat lain, tapi nggak signifikan sebanyak Betul. itu. Tapi kalau bisa, yang lain-lain juga mapping di mana? Misal kalau di P3 ada namanya Pak Wahyudi, itu tuh kami sama P3 orang Minang juga. Konstituennya banyak di Marina, kamu tak masuk. Oke. Ya mudah-mudahan kayak gitu juga, yang istilahnya caleg-caleg orang awak yang ada di sekitar itu. Oke. Kalau bisa kita saling mendukung, saling asah-asih, tidak usah terutama itu kadang-kadang tim nyol pula yang lebih ya. Caleg-caleg sama caleg-caleg aman saja. Nah, tim Kopulu. Nah, mungkin Baraja dari Pak Arlon jauh ya hari Ramadan. Ya. Mudah-mudahan seluruh caleg yang ada di wilayah dapil Sekupang belakang Padang bisa mencontoh beliau. Mudah-mudahan di Siko misalnya ada yang duduk dari Nasdem, ada PKS, tentunya P3. Ya, Kan kayak betul. gitu. Makin banyak itu berarti makin lama memperhatikan orang-orang awak. Mungkin itu dari Embo. Oke. Minta tolong ke Pak Saiful. Pak Saiful ini yang mau bertanya sebagai pengurus IKSB, ya, tidak sebagai aktivis buruh dah, tidak sebagai politikus Nasdem. Apa harapan Pak Saiful terhadap sebagai pengurus IKSB, terutama terhadap masyarakat Minang yang ada di Kota Batam, apakah himbauan dan segala macam, berhubungan dengan tahun politik, berhadapan dengan saudara-saudara kita yang begitu banyak mencalonkan di dapil-dapil itu sendiri, apa sikap IKSB? Karena IKSB secara tidak langsung tentu mempunyai juga sebuah keinginan, punya niat, andaknya memang ada juga orang Minang andaknya duduk di berbagai macam dapil di DPRD itu gitu. Jadi bukan perjuangan, harusnya kan tidak bisa kita lepas murni ke masing-masing partai.
seperti Demokrat, seperti Nasdem, seperti PAN, P3. Tentu IKSB sebagai sebuah organisasi sosial sebenarnya secara politik, sebagai organisasi sosial untuk menyikapi itu seperti apa sebenarnya, Pak? Sebagai pengurus IKSB ya. Ya, baik, terima kasih Pak Sapri ya. Jadi gini, kita apa himbauan kita ke masyarakat Batam asal Sumatera Barat, orang Minang. Ya. Tentu yang pertama kita bukan harapan ke masyarakatnya dulu, harapan ke yang organisasinya dulu. Betul. Ya. Dan ini saya kebetulan udah cukup lama, PSBB cukup lama. Ya. Periode. Ya, Pak Saiful sih nanti yang jadi benang merah di masa lalu sampai gini ya. jadi gitu. Memberi pemahaman itu bukan cerita gampang. Nah, Ya. Dan karena kalau bagi saya terkait ini ada hubungan dengan keputusan saya tadi ya, bahwa kita ini mohon maaf, memang negara ini gagal memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat. Ada kaitannya ke situ. ya. Sehingga saya sudah beberapa kali mencoba, kita ini pegawai bukan organisasi politik, tidak boleh terlibat politik praktis. Ya. Tetapi yang perlu diingat, kita selalu berurusan dengan kebijakan politik. Ya. Dan visi misi organisasi ini juga sangat berkaitan dengan kebijakan politik. Ya. Itu dipahami satu. Tetapi bagaimana untuk kita menyatukan persepsi bahwa ini bukan organisasi politik dan tidak boleh terlibat politik praktis. Untuk menyamakan persepsi ini saja, jangankan ke bawah, di tingkat tataran kepengurusan itu bukan cerita gampang. Masih susah ya. Masih susah. Nah, makanya bagi saya, tetapi sesusah apapun kita harus tetap berbuat. Betul. Kita ingin berbuat 10 tercapai 2, alhamdulillah. Mana Tuhan merestui, meridoi tercapai 8, Ya. kan? Jadi untuk yang sekarang, ya, kebetulan ini banyak yang baru, ya. Ya. Jadi saya juga berharap setidaknya kita bisa memberikan arena kepada orang-orang kita yang maju. Tentu kita juga organisasi ini tapi juga harus cerdas. Dia juga harus bisa betul-betul objektif. Ya, betul-betul objektif. Bagaimana memberi arena kepada orang-orang kita yang ikut kontestasi politik ini, gitu kan? Dan itu yang tidak gampang. Untuk objektif itu tidak gampang. Orang ini harus cerdas melihat seperti yang sampai tadi, yang punya jalan, yang punya potensi. Tetapi Ya. itu pun walau bisa menentukan itu, mengambil sebuah kesimpulan, tetapi untuk menyampaikan itu juga harus dengan cara yang cerdas. Dan ini yang kita hadapi manusia nih. Kok angka sangkut dia tidak cerdas ngecek. Itu makanya yang pertama kita harus cerdas menentukan kebijakannya, Ya. dan juga harus cerdas untuk menyampaikannya. Cara orang Minang ini kan Rasu Paresu, Ereng Iya, Kende, betul. Ya. Nampe harus betul-betul paham. Ya. Nah, tetapi yang kita hadapi juga tidak gampang. Apalagi kita orang-orang biasa di rantau, kita banyak banget orang Minang, orang punya etika, punya adat istiadat. Tapi kita orang biasa di rantau. Banyak hal-hal yang sebenarnya keminangan itu tertempa oleh kehidupan kita. Tetapi banyak juga yang kita sebenarnya malah nggak pernah hidup rantau, banyak juga. Kita banyak yang saya orang Minang segini, tapi dia tidak pernah, bahkan ke Minang pun ada juga yang nggak pernah ke Minang. Ya kan? Nah, makanya saya bilang ini juga saya sebenarnya sudah berapa kali mencoba. Setidaknya jalannya begini. Buatlah situ tempat ada sekretariat. Bagaimana pembahasan politiknya di situ. Tetapi tidak usah, tapi kita harus fair. Jangan terlalu berpihak kepada diri kita sendiri. Ya. Kita harus fair. Kita kan apa yang harus kita lakukan. Dan itu juga harus terukur. Setidaknya kalau dibutuhkan, ya buatlah bidang politik. Ya. Jangan organisasinya. Ya. Oke, kalau begitu ini sebuah badan atau sayap di bawah KSB khusus urusan politik. Tetapi juga harus fair, di skalanya harus diambil yang orang tuanya, yang tokoh-tokoh partai. Jangan sekali-kali berdasarkan suka tak suka. Ya, potensi nomor 1. Iya, suka tak suka gitu. Iya. Nah, jadi cuman itu bukan cerita gampang. Ini masalah ini bukan gampang Iya, ada gitu kan. betul. Jadi kalau harapan saya selagi kita coba ada petua-petua dan dimintalah di situ penasihat-penasihatnya yang udah pengalaman, yang sudah jadi,
Setidaknya yang jadi, apapun ceritanya, kebiasaan orangnya, manusia pasti lebih didengarnya yang jadi. Ya, istilahnya kebenarannya sama, orang yang belum jadi dengan orang jadi, yang diomongin benarnya sama, pasti didengarnya sudah jadi. Betul. Ya. Itu ya kan. Oke. Itu yang Betul. terkait masalah prestasi. Gitu. Betul. Seperti beliau bilang di awal kan, kalau orang awak go urusan kalaulah duka-duka kompak ya Bang ya. Urusan berbicara UMKM ekonomi cukup oke. Urusan persoalan sosial oke, kan begitu. Tapi kalaulah urusan persoalan politik, kalau alam bisawab ya Bang ya. Karena orang Minang udah diajarkan politik Betul. dari Orang- dulunya, Betul. makanya luar biasa ya. Luar biasa gitu ya. Bang Arlon, apa yang Abang ingin sampaikan sebelum kita tutup Bang? Baik, terima kasih Ya, Pak Yus. Jadi yang mau saya sampaikan ini pribadi ya. ya. Saya punya target besar 2024. Oke. Orang Sumatera Barat harus jadi unsur pimpinan di DPRD Kota Batam. Oh, Masya Masya Allah. Itu target. Itu target. Kenapa Ya. begitu? Ya. Kemarin Ambo dapat soro sampai 1.205 balik kalau nggak salah ya begitu. Oke. Ya. Jadi di PO organisasi partai itu ada. Ketika di antara yang duduk itu, misalnya Nasdem sekarang 7 kursi nih, Ya. suara Ambo yang banyak kan. Insya Allah dengan kekuatan DPW dan DPP, unsur pimpinan itu bisa. Min. Itu target utama. Oke, Jadi ya. itu target sebetulnya. Ya. Artinya apa? Ini peluang ada. Ya. Nah, kedua tentu kami sama Dinda Safari ini tetap bagaimana harus saling dukung. Ya. Kenapa? Kita baru ada 4 kursi sekarang. 2 dari PAN, 2 dari Nasdem. 3 dari Tanah Datar. Ya, ini faktanya. Iya, betul, Betul kan, Dinda, kan? 1 dari Pariaman. Ya. Saya pengen begini. Dengan jumlah penduduk orang Minang yang nomor 3 di Kota Batam ini. Ya. Tidak ideal, tidak sesuai jumlah penduduknya doh. Ya, artinya cuma 4 kursi gitu di situ. Kalau bicara yang tadi kita organisasi, Ambo pribadi ingin 8 kursi atau 9 kursi. Itu bisa dilakukan dengan catatan memang tadi kembali di mapping. Kalau mencalek sekedar mencalek, pajang foto itu tidak ketemu. Ambo lah pengalaman. Ya. Ambo 2009 itu pajang foto kiri kanan, iya. Hasilnya tidak maksimal. Ini bukan kerja main-main. Ini bukan kerja mudah. Ambo aja Pak Sabari, begitu dilantik, turun terus aja dia. Pesta baju basobok gitu, penyanyi badu. Acara reses kami bareng-bareng, satu panggung, turun di komplek yang sama satu panggung. Kenapa? Tidak semua orang itu suka kita dan tidak semua orang itu benci kita. Kalau kita di situ bisa diterima ya kita dapatlah. Jadi memang pesan saya itu kepada teman-teman yang maju ini rajin turun menyapa masyarakat itu kunci yang satu. Kedua, bagaimana kita disukai orang. Bagaimana masyarakat itu suka ke kita, tentu kita harus bisa menyenangi hati mereka. Ya bermacam cara lah. Namanya kita mau minta dukungan. Jadi memang ini tidak kerja mudah, ini perjuangan yang berat. Kami pun yang incumbent pun juga tidak mudah juga, tapi dengan ada modal. 4 tahun ini adalah modal kami. Kami sudah ada dari nol lah itu. ada namanya pokok pikir, Ya. pikir kami. Habis itu juga banyak bantuan sosial di masyarakat lainnya. Karena Dewan ini kan fungsi kerjanya pokoknya cuma 3, Pak. Pertama penganggaran, ya, pengawasan, bikin peraturan daerah. Kalau ada anak masuk sekolah, itulah sosial sifatnya. Ada orang sakit sosial lah. Jadi betul, tidaklah semua keinginan orang itu bisa kita ikuti. Ya. Yo, kadang-kadang kok demo dek cie indah, ini menyipak juga. Betul lah ya. Betul, dan itu memang terjadi. Iya. Terjadi. Kita Tapi tidak di Batu Haji dah. Nah, kalau kami Batu Haji insya Allah. Batu Haji itu clear. Baik secara organisasi, baik secara kami pribadi individu. Karena gitu. Kadang-kadang ada hal-hal sosial masyarakat tidak mampu surang berdua kan. Ada satu masalah. Dinda Semari gini kami turun di situ. Artinya memang harus kita lakukan itu. Kenapa? Kalau kita berdua saling menguatkan, saya yakin lah. Insya Allah lah. Dapil yang lain, apalagi Sagulung itu. Sagulung itu luar biasa. Kalau kita Minang di situ. Sekupang, kami dari Siak ini. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Jadi Ambo perusahaan ke kawan-kawan yang maju kini di dapil Segulung, di semua dapil lah. Memang yang perlu ditanamkan keseriusan. Bukan main-main.
korbankan waktu, tenaga, pikiran, dan kinerja. Itu harus korban segalanya. Kenapa? Kalau tak ada itu memang tak bisa gitu. Kalau kita malas turun, siapa mau kenal kita? Kalau kita tak bergerak, siapa mau milih kita? Kami hampir tiap hari jumpa di sini, jumpa di sana. Pokoknya kayak inilah, ganti-gantian, kadang-kadang bareng. Artinya apa? Memang politik ini kalau kita jalani apa dengan nyantai, kita happy, enjoy. Kita nggak ada beban. Artinya ya apa namanya? Bukan harus kita sikut kiri, sikut kanan, tidak. Karena ya yoganya politik ini adalah ajang silaturahim, banyak kawan, banyak saudara, ya kenal sama si A, si B, ya tentu banyak kemudahan. Itu terakhir dari saya. Terima kasih. Masya Allah, alhamdulillah. Udes, Bang ada yang ingin sampaikan, Bang? Selesai ya? Cukup. Cukup ya? Buya, ada yang tadi sampai lai? Terakhir Buya. Ya. Ya. Setiap kita ini mungkin punya mimpi besar, Oke. ataupun target. Jadi Ya. kalau saya di 2024 ini, kenapa saya tidak maju di provinsi? Karena saya sudah ada prode. Walaupun sebenarnya untuk DPRD legislatif ini tidak ada aturan Ya, mengatur itu. mau Bebas, berapapun nggak mau salah berapa ya. kali pun tidak ada masalah. Ya. Seperti Pak Asman Abnur, DPR RI, tokoh kita dari Sumatera Barat itu sudah berapa kali Ya. di pusat kan, Ya. ada pernah jadi menteri, dan di 2024 kan beliau maju lagi. Ya. Jadi target besar kami, kita mungkin juga orang Sumatera Barat. Kita mimpi di 2024 ini ada orang Sumatera Barat, orang Batam yang berasal dari Sumatera Barat, orang awak Minangkabau, Ya. bisa menjadi eksekutif, Oh. baik ke itu Batam 1 maupun Batam 2. Ya. Jadi apalagi saat ini peluang kita ada. Ya. Kita punya 3 ketua partai. Ya. Saya dari PAN, Pak Ihsan dari Demokrat, Demokrat. ada Pak Haji Kurai dari P3. Ya. Ketika 3 ini berkolaborasi, kita bisa untuk mendapatkan satu tiket. Jadi siapakah itu nanti itu kan terserah. Betul. Apakah Pak Haji Kurai, apakah Bang Pak Ihsan. Bang Ihsan, atau saya Safari Ramadan. Dan makanya di 2024 ini target saya adalah bagaimana kalau kemarin suara saya 5.400, saya adalah suara tertinggi yang mendapatkan secara pribadi, maka di 2024 ini saya harus menaikkan lagi target suara itu. Supaya apa? Mana tahu, sekarang kan sudah mulai nampak nih Ya. pencalonan Batam 1, Batam Ya, 2, wali betul, kota dan betul, wakil betul, kota betul, di betul. 2024 kan. Mana tahu nanti Bang Amsakar melirik partai PAN, kan gitu. Ketika Bang Amsakar nanti melirik PAN, tentu nanti PAN akan menyodorkan ketua partainya menjadi wakilnya. Iya. Tentu apalagi ini surveinya lumayan tinggi. Iya. Dan tidak menutup kemungkinan. Betul. Karena PAN ini dulu pernah mengantarkan orang Minang menjadi wakil wali kota Batam. Betul. Yakninya Bapak Asman Abnur. Ya. Mungkin 2024 ini adalah peluang bagi orang Minang lagi untuk duduk kembali menjadi wakil wali kota Batam. Amin. Masih mungkin dari partai PAN. Jadi mungkin ini harus kita, tidak ada mimpi yang tidak bisa kita Ya, wujudkan. insya Allah. Makanya harus bergerak dari sekarang, terus turun ke masyarakat. Mudah-mudahan kita tidak tahu, karena memang nasib kita hanya punya usaha. Jadi oleh sebab itu, maka kami terus turun ke masyarakat dan terus membangun kebersamaan-kebersamaan. Selain kita adalah membawa misi orang awak, saya juga sebagai misi orang Surau, juga adalah misi untuk membangun masyarakat Batam pada umumnya. Mungkin itu kan dah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa. Ada nih kurang lain. Ini terakhir ya. Ya. Ini pesan ya, karena menyangkut KSB tadi Ya, saya juga betul. pikir ya. Jadi saya berharap menghimbau lah ya, kepada orang Minang yang ada di Kota Batam ini, gunakanlah hak suara Anda. Ya. Kalau Anda tidak menggunakan hak suara Anda, maka hak suara Anda itu akan digunakan orang lain untuk kepentingan dari pihak mereka. Jadi itu, dan juga satu lagi, ini tadi kalau Batu Haji kan udah enak nih gitu ya. Dan orang-orang kita yang mungkin ya tidak bisa memilih orang-orang Minang gitu ya, kita tidak bisa paksakan. Betul. Tetapi setidaknya ada juga yang tidak menjadi tim lah. Tapi kalau seandainya memang keadaannya mereka harus menjadi tim sukses dari orang lain, ya kalau pesan saya nggak usah terlalu dilihat-lihatkan kali gitu ya. Istilahnya kita menjaga rasa parisu kita orang Minang gitu ya. Itu pesan ini penting. Betul, Ya. betul. Ini karena pengalaman-pengalaman yang udah kita Betul. lalui di Batam ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Udes. Oke, baik, sebelum Ya, kita tutup. tutup, kita bacakan komentar Betul. terakhir. Ya. Yang pertama dari Romi Renkat. Assalamualaikum, salam sehat selalu Waalaikumsalam untuk warahmatullahi semuanya Abangda. Oke. Devitra Netri, Siap. mantap Pak Iksan. Ya. Kok di Alhamdulillah. sana kita banyak menganggur, padahal lulusan Batam. Hmm. Itu harus diperhatikan bagi anggota dewan yang telah duduk Ya. nantinya. Oh, yang Insya akan Allah. duduk nantinya, bukan Ya. yang telah. Askar Z. Desmanis lah P3 bentuknya. Kita mempertanyakan dia sana kok. Dari Demokrat kah? Di PAN kah? Di P3 kah? Bukan IDES. Nah, harusnya beliau yang kita pertanyakan. Besok kita harus panggil beliau. Patang masih harapan 2024. Ya. Misu ala Kak Balo lah gitu. Jadi sebenarnya Bang Ilham yang harus dipertanyakan. Devitra Netri, 4 periode Buya atau Mando? Amin. Dari Sungai Beduk, Jupri Gusmanto, Buya atau Mando? Ya. Sungai Beduk aman terkendali. Insya Allah. Kemudian ada Denelis Sinariati, Merdeka. Merdeka. Selamat Bapak atau Ibu, Pak Saiful, Ihsan, Arlon, Buya, Mando, Bundo Zurniati, semoga sukses, Amin. lancar, Amin. caleg DPRD, bukan lancar, caleg, lancar jadi Dewan DPRD Sekupang, Urang Awak, Sumatera Barat, amin. Amin. Kemudian ada Enris Domino, Tanjung Uncang aman, nah ikut usian atau mungkin Pak Arlon atau Pak Buya kan. Sipan gak ada. Ya. Kemudian Ibu Nurjana, salam juga Pak M. Alisan, host dari Bu Ana. Ya. Jadi kayaknya yang ada di Siko mesti bantu api, kayaknya gitu, kayak pesan Bu Ana tadi ya. Oke, baik Pak host dan Ya. narasumber, tak terasa sudah 2 jam, tapi secara singkat dan padat saja mungkin boleh disampaikan mungkin nama, partai, dan nomor urut dapil silakan. Tapi secara singkat karena waktu sangat Sebelum terbatas. kita tutup Sebelum ya. kita tutup. Ya. Kita mulai dari Dari Ibu. Bundo. Buzur, nama, partai, nomor urut udah dapat belum? Nomor urut insya Allah nomor 2. Oke, lanjut baca Bu. Oke, pemirsa Suara Minang TV, untuk penegasan saja nama Ambo Hajah Durniati, SIP MSI. Ambo berasal partai Ambo adalah P3, nomor 2, insya Allah dapil Sekupang belakang Padang. Masya Allah. Baik, bismillah. Dusanak-dusanak kita yang berada di Kecamatan Batu Haji, yang berada di Kelurahan Buliang, Bukit Tempayan, di Kelurahan Tanjung Uncang dan di Kelurahan Kibing, mohon doa restu dan dukungan dan pilihannya. Mari kita sampaikan pada dusanak-dusanak kita, masyarakat kita untuk memberikan dukungan pada kami, Safari Ramadan SPDI, Caleg DPRD Kota Batam, Dapil Kecamatan Batu Haji, dari Partai Amanat Nasional, PAN nomor 2 Bale, Ya. Ambo di nomor urut 1. Ya. Bismillah, mudah-mudahan bisa kembali di Insya Allah. 2024 Amin. terpilih menjadi DPRD Ya. Kota Batam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Saiful Badri, ya, maju sebagai caleg bukan untuk memperkuat kekuasaan semata, bukan untuk membangun jaringan bisnis, Ya. tapi siap bersama rakyat untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan. Oke. Jangan lupa tanggal 14 Februari coblos Saiful Badri, Partai Nasdem, Dapil 1, Batam Kota, Lubuk Baja, nomor urut 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, terima Abang kasih. ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana Suara Minang TV dimanapun berada, khusus di Batu Haji. Ya. Saya Ambo Arlon Feristo kembali maju untuk menjadi anggota DPRD Kota Batam dari Partai Nasdem, partai nomor 5, Ambo di nomor urut 1. Mohon doa, restu dan dukungannya. Salam restorasi, gerakan perubahan. Oke. Mudah-mudahan kami yang ada risiko menjadi anggota DPRD untuk periode selanjutnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bang, Terima kasih. silakan, Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Bersama Suara Minang TV dan warga Batam yang mengikuti acara malam go. Ya.
Ambo Muhammad Aliksan Dato Basa dari Partai Demokrat nomor Ampe Bale, dan memohon dukungan, bimbingan, arahan, dan support dari warga Batam, khususnya pemirsa orang awak dari Suara Minang TV. Ambo insya Allah akan maju sebagai calon anggota legislatif Kota Batam di Dapil Kupang Belakang Padang atau Dapil 6, insya Allah dengan nomor urut 7. Bismillah, dan mudah-mudahan berkat doa dukungan dari Rusan Sadonya dijabah doa kami dan harapan kami. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditambahkan sedikit, kalau Bunda Zurniati berasal dari IKPK, Ikatan Keluarga Padang Kota, jadi masyarakat Padang Kota silakan dukung Bunda Zurniati. Buya Sapari dari Tanah Datar, Agam dan Agam karena sama nanti orang Agam. Kemudian SDS Saiful Badri Sofyan dari Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh, Gonjang Limo, Kota Batam. Apa? Solo. Oh, Solo. Oh, berarti Solo. Itu ada dapil siko ada. Kemudian Bapak Arton Arton. Prito duo dari IKTD dari Lintau. Ya. Dan abangnya Lintau Jogja. Isa. Oh, Lintau dan ya, jangan apa sih banyak. Betul, betul. Kemudian Bang Ihsan beliau juga gado-gado. Payakumbuh, Coba, Bang. Padang Kota. Ambo dari Agam, Ibu Ambo, Iya, betul. Datu Ambo dari Padang Panjang, Nenek Ambo dari Payakumbuh, Datua dari Papa Ambo dari Batu Sangka. Orang Saya Sumatera di Barat. Kota Padang. Berarti orang Sumatera Barat. Orang Sumatera Barat. Nih. Luas nanti Jo. Oke, baik, penonton Suara Minang TV di mana saja berada, tentukan pilihan Anda dari sekarang. Ya. Nah, jadi boleh dilihat dulu wajah-wajahnya nanti. Seperti tadi sudah dengarkan, sebenarnya secara tidak langsung menyampaikan visi dan Ya, misi betul. nanti ke depannya seperti apa. Dan yang pastinya bahwa kita hadirkan Minang dan politik ini pastinya untuk mendukung orang Minang Ya. supaya ada keterwakilan dari setiap dapil nantinya. Betul. Oke, pemirsa Suara Minang TV, 120 menit lebih kurang kita sudah berbincang-bincang santai. Tamu-tamu kita lagi lisah cilik-cilik jam dari tadi, ya kan? Terima kasih banyak kepada tamu-tamu yang terhormat kami yang sudah menerima undangan kami hadir untuk pada malam hari ini untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada pemirsa Suara Minang TV sadonya. Himbauan terakhir bagi kami Suara Minang TV seperti apa yang disampaikan oleh Pak Saiful adalah gunakanlah hak pilih itu, jangan sampai antipati terhadap dunia politik itu sendiri. Persoalan kepada siapa mau dipilih, pilah dan pilihlah. Kalau memang bisa orang awak, kenapa tidak di wilayah dapil masing-masing itu sendiri. Oke, pemirsa Suara Minang TV, Ambo Safril Bahar Dan Desmanis beserta seluruh narasumber kami yang hadir pada malam hari ini. Kami tutup pertemuan kini. Kalau ada yang salah dari awal sampai akhir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak.